oleh narasumber kita, yakni Kak Gelis Firda Auliana. Eh, izin Kak Gelis, apakah sudah hadir di Zoom? Nah, baik sambil menunggu Kak Gelis, siapa nih ayah bunda abang kakak yang baru hadir Zoom pertama kali? Salam. Ada yang baru pertama kali hadir? Saya, Bunda Sri Mulyani. Saya Nah, kajian pada malam hari ini insya Allah menarik ya Bunda Abang Kakak. Nah, sebelum kita mulai nih, bisa terlebih dahulu sambil menunggu pemateri kita siapkan niat sederhana dulu. Nah, jadi ya Bunda Abang Kakak yang hadir pada malam hari ini, jangan lupa untuk menyiapkan catatan di bawah alat tulis untuk apa? Untuk kita mencatat suatu ilmu. Karena insya Allah ilmu yang akan kita dengarkan ini merupakan ilmu yang bisa menambah keimanan kita. Yang namanya manusia, iman itu pasti turun naik. Jadi, ilmu hadir, ilmu yang kita dengar, nasihat yang kita dengar itu sebagai bentuk penguatan terhadap imannya kita. Nah, cara untuk mengikat ilmu tersebut dengan apa? Dengan kita menyiapkan catatan. Jadi untuk ayah bunda bang kakak, silahkan pertama untuk diaktifkan dulu kameranya yang tidak berhalangan. Yang kedua, jangan lupa untuk menyiapkan catatan. Dan pastikan juga mic-nya dalam keadaan di mute ya. Bunda bang kakak yang ada di sini, insya Allah dalam keadaan sehat ya. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan hmm, selalu oke. Baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka majelis ini dengan bacaan Al-Fatihah. Dengan niatan, semoga kajian kita pada malam hari ini mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menambah keimanan kita untuk senantiasa semangat di dalam mendekatkan diri dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayah bunda mengakak, tanpa berlama-lama lagi, alhamdulillah pemateri kita sudah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum Kak Gelis. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran ya? Alhamdulillah terdengar. Nah, bisa kita mulai pada malam hari ini, Kak. Siap. Insya Allah. Untuk Kak Gelis, bagaimana kabarnya? Sehat. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik Ayah Bunda, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka kajian, Pak. Kita langsung masuk ke materi pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Gelis Firda Auliana. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sholli ala sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bang kakak semuanya. Masya Allah. Yang hadir pada malam hari ini ada 50 peserta ya. Dikurangi saya berarti 49. Dikurangi MC berarti 48. Dikurangi tim Al-Araf berapa totalnya jadinya? Wah, nambah lagi ya 51. Masya Allah, tabarakallah, malam hari ini di malam Senin
di saat banyak orang yang mungkin ada yang pergi ke kafe, terus mungkin ada yang jalan-jalan, terus ada juga yang tidur lebih awal, atau ada orang yang saat ini lagi scrolling-scrolling gitu ya. Ternyata Allah memilih 50 orang yang hadir di malam hari ini untuk menimba ilmu, untuk kita saling sharing, untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Malam hari ini datang di kajian yang diadakan oleh Masjid Al-Araf Mulia di bawah naungan dari Gerakan Sedekah Subuh. Maka saya ucapkan barakallah kepada ayah bunda abang kakak semuanya. Mari kita luruskan niat kita kembali untuk apa kita hadir di malam hari ini. Nah, tadi Kak Zahro sudah membuka majelis ini dengan basmalah dan Al-Fatihah ya. Jadi insya Allah majelis malam hari ini walaupun via online, kita sudah ditemani oleh banyak malaikat yang memberkahi setiap ada kajian-kajian ilmu. Dan setiap doa yang dibaca insya Allah akan dikabulkan. Maka pertama kita mendapatkan keberkahan, yang kedua kita akan mendapatkan pengabulan-pengabulan doa insya Allah. Tabarakallah. Tapi ya Bunda Abang Kakak, nah kalau suara saya tidak terlalu jelas, mohon diinfo di kolom chat ya. Sebelum kita mulai malam hari ini, saya ingin Bunda Abang Kakak menyiapkan kertas atau pulpen, karena nanti kita akan banyak menulis nih. Nah, kalau misalnya mau nulisnya di HP kan takutnya kurang maksimal nih dengan Zoom-nya. Tapi kalau misalnya repot, nggak ada kertas, nggak ada pulpen karena udah lama nggak sekolah gitu ya, dan nggak punya anak sekolah, nggak apa-apa, tulis di HP juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih maksimal, siapkan kertas dan pulpen. Karena malam hari ini kita akan banyak praktek. Nah, kita akan banyak praktek. Kalau dengan Ustadz Ihsan, biasa yang ikut kajian ya, mungkin banyak dapat insight, dapat mindset gitu ya. Kalau dengan saya, lebih banyak di prakteknya langsung. Gitu ya. Nah, apa sih materi malam hari ini? Insya Allah kita akan bahas tentang ketenangan hati dalam doa. Nah, kenapa sih materi ini disampaikan? Jadi materi ini itu hadir dari curhatan para donatur-donatur di Gerakan Sedekah Subuh dan di santrijadihafiz.quran.com. Apa curhatannya? Curhatannya itu, Kak, saya tuh mau sedekah, saya tuh udah tahu bahwa sedekah itu bagus, tapi uangnya nggak ada nih. Saya bahkan punya hutang gitu ya. Kak, saya udah sedekah, tapi kok masalah saya nggak selesai-selesai. Kenapa rumah tangga saya malah berantakan, malah datang setan falak gitu ya. Setan falak itu setan falakor. Nah, kenapa gitu? Apa masalahnya ini gitu? Terus ada juga, Kak, saya udah sedekah, tapi kok kuliah saya nggak di ACC nih sama dosen. Nah, kita akan bahas malam hari ini gitu ya. Apa sebenarnya penyebab semua itu? Ada juga bahkan salah satu jamaah umroh saya, makanya saya juga share ini ke grup-grup umroh gitu ya. Mungkin ada yang hadir malam hari ini. Ada yang japri saya, Kak, saya sudah datang loh, langsung ke Baitullah, saya doa di depan Ka'bah, tapi kok doa saya nggak terkabul ya? Nah, kemarin Kak Gelis bilang, kakak berdoa pengen umroh tiap tahun, tiap bulan, terus Allah kabulkan. Saya juga doa dengan doa yang sama, tapi kok nggak dikabulkan Allah gitu. Nah, sekarang apa sebenarnya penyebabnya gitu? Mari kita akan bahas, dan ini butuh konsentrasi penuh. Tadi Kak Zahra bilang luruskan niat, lalu coba baca doa, Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, birahmatika ya arhamar rahimin. Minta ilmu, karena jangan sampai ilmu malam hari ini yang udah saya sampaikan ini nggak masuk ilmunya, karena kita lupa baca doa, minta ilmu ya. Nah, saya mau share screen dulu. Oke, kelihatan ya? Perlu diperbesar atau tidak? Bolehlah diperbesar ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang jurus jitu menolak pertolongan Allah. Kalau orang biasanya ngasih materi, jurus jitu menghadirkan pertolongan Allah. Kalau Kak Gelis malah jurus jitu menolak gitu ya. Kenapa? Karena biar tidak dilakukan oleh ayah bunda abang kakak semua. Nah, Allah itu kan maha besar. Setuju nggak? Ayah bunda abang kakak boleh banget ya ngasih respon atau komentar di kolom chat. Nah, biar kita dua arah gitu. Ayah bunda abang kakak setuju nggak kalau Allah itu maha kaya, maha besar. Apapun yang kita minta tuh sebenarnya mudah bagi Allah untuk mengabulkan itu. Setuju? Nah, kalau misalnya kita setuju semuanya,
Mungkin juga ada yang nggak setuju gitu ya. Saya nggak setuju Kak, soalnya saya berdoa nggak dikabulkan tuh sama Allah. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, sebenarnya ya Bunda Bang Kakak, kita udah sering bahas tentang Quran Surah An-Nisa ayat 79, bahwa nikmat apapun yang kita peroleh berasal dari Allah, sedangkan keburukan atau bencana itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi ini saya mau cerita sedikit ya, semoga ini jadi pelajaran. Nah, jadi pernah ada satu masa dalam hidup saya, masa yang menurut saya paling down gitu ya, paling memalukan, perasaan saya tuh kosong di situ ya. Bahkan saya tuh pernah nanya gini ke Allah, kenapa sih aku tuh diciptakan gitu? Padahal kalau nggak diciptakan, nggak perlu takut sama neraka gitu, dan nggak perlu ngejar-ngejar surga gitu. Kenapa sih diciptakan? Dengan diciptakan malah akhirnya bikin dosa lah, bikin perbuatan zolim lah, menyakiti orang lain lah. Pernah sampai berada di posisi itu gitu, saking downnya gitu. Dan anehnya, waktu itu saya selalu merasa semua orang itu salah. Nah, ini mungkin ada yang merasakan pengalaman yang sama gitu ya. Jadi waktu itu saya menyalahkan orang lain gitu ya. Yang salah itu partner bisnis saya gitu. Kenapa dia menipu saya? Kenapa dia menyalahgunakan amanah yang sudah saya berikan? Mungkin di sini ada ya. Kemarin saya baca di grup GSS itu, saya investasi, terus uangnya dibawa kabur. Nah, salah orang itu dong yang bawa kabur uang saya gitu kan. Terus kata Ustadz Ihsan, salah bunda dong yang percaya sama orang itu gitu ya. Nah, terus kondisi salah. Kenapa sih keluarga saya tuh bukan keluarga yang kaya gitu ya, sehingga saya harus banting tulang, sehingga saya harus kuliah sambil kerja, kuliah sambil bisnis, sehingga saya kepleset begini begitu. Jadi menyalahkan kondisi, terus menyalahkan negara gitu ya. Kenapa sih negara itu tidak menyejahterakan rakyatnya? Kenapa sih dibuat aturan begini 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 menyulitkan dan sebagainya? Lingkungan salah, semua salah. Pokoknya saya sibuk menunjuk keluar dengan satu jari saya ini bahwa salah, 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 salah. Padahal saya lupa empat jari sisanya ini semuanya menunjuk ke arah saya, gitu ya. Akhirnya suatu hari terbuka hati saya ketika saya diminta oleh guru saya untuk membaca doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus, dan doa Nabi Musa. Jadi ada 3 doa yang harus dipraktekkan. Pertama doanya Nabi Adam, yang kedua doanya Nabi Yunus, dan yang ketiga doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Adam mungkin semua sudah hafal ya. Rabbana zolamna anfusana. Nah, saya waktu itu kepikiran gitu loh. Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi. Waktu itu Nabi Adam nggak berkata gini kan, ya Allah, ini salahnya iblis nih. Gara-gara iblis nih menggoda sehingga aku jadi korban, aku diusir dari surga. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis. Lalu Nabi Adam kalau dipikir-pikir, beliau juga tidak menyalahkan Bunda Siti Hawa gitu ya. Ini salahnya istri saya nih karena tergoda sama iblis, akhirnya menginfluence saya juga gitu ya. Nah, saya tidak menemukan kisahnya Nabi Adam itu menyalahkan iblis, tidak menemukan juga kisahnya Nabi Adam itu menyalahkan istrinya. Tapi apa di dalam doanya Nabi Adam itu adalah Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami. Artinya Nabi aja loh ngaku salah. Masa kita yang imannya naik turun, sibuk nyalahin orang lain. Nah, terus yang kedua, itu doanya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Doanya Nabi Yunus itu adalah, La ilaha illa anta inni kuntu minaz zolimin. Jadi di situ saya juga melihat Nabi Yunus itu nggak nyalahin umatnya. Ya Allah, umatku ini keras kepala. Mereka nggak mau dengar dakwahku. Makanya aku pergi aja gitu. Enggak ya, Nabi Yunus itu enggak nyalahin umatnya gitu. Nabi Yunus enggak nyalahin orang yang eh, menyuruh Nabi Yunus turun dari kapal gitu. Bahkan Nabi Yunus juga tidak menyalahkan ikan paus yang memakan beliau gitu. Tapi doanya adalah, ya Allah, akulah yang zolim. Nah, apa bedanya kita dengan Nabi? Kita itu suka mencari pembenaran. Aku tuh benar gitu. Orang lain yang salah. Sedangkan Nabi, mereka selalu sibuk mengakui kesalahannya. Saya yang salah. Saya yang zolim. Sama yang terakhir, episode ketiga Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu beliau tidak sengaja memukul seseorang hingga mati. Kemudian sebenarnya Nabi Musa itu bisa aja ngomong gini kan. Ya Allah, aku sedang membela Bani Israel.
Aku sedang membela saudara seiman. Bisa aja kan Nabi Musa membela diri seperti itu, tetapi tidak. Yang keluar dari mulut Nabi Musa adalah, Robbi ini zolamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menzolimi diriku sendiri. Nah, jadi ayah bunda abang kakak, dari tiga doa ini saya tuh jadi nggak berkutik. Tiga nabi, tiga zaman yang berbeda, tiga situasi, tapi satu sikap yang sama. Apa tadi? Tiga nabi, tiga zaman yang berbeda, situasi yang berbeda, kesalahannya beda-beda gitu ya, tapi sikap yang sama. Apa sikapnya? Sikapnya yaitu adalah tidak menyalahkan orang lain, tidak menutupi kesalahan diri sendiri, tidak mencari pembenaran, tapi datang kepada Allah, ya Allah, aku yang salah, aku yang zolim. Jadi apa sih namanya? Give up gitu ya, menyerah, angkat tangan ke Allah, mengaku bahwa kita yang salah. Nah, jadi mau sampai kapan kita menyalahkan orang lain? Mau sampai kapan kita menutupi kesalahan demi pencitraan gitu ya? Mau sampai kapan kita berdusta menutupi dosa-dosa kita? Jadi jurus jitu menolak pertolongan Allah ini ya Bunda Bang Kakak adalah menyalahkan orang lain dan tidak menyalahkan diri sendiri. So, kalau ayah bunda ingin mendapatkan pertolongan Allah, jangan lakukan itu. Kuncinya adalah jangan nyalahin orang lain. Apapun yang terjadi pada kita di hari ini, itu semua disebabkan oleh diri kita sendiri. Kenapa Kak? Saya punya suami yang begini gitu ya. Itu karena kita sendiri yang memilih beliau menjadi suami kita. Yang dulu mau nikah dengan beliau gitu ya. Lalu kenapa Kak? Kondisi saya kok miskin misalnya, kenapa saya susah, kenapa hidup saya begini, kenapa saya selalu ditagih-tagih sama rentenir misalnya ya. Karena kita yang berhutang, karena kita yang melakukan kesalahan gitu. Jadi kita akui dulu, kita datang dulu ke Allah, bukan dengan berdiri tegak gitu ya, tapi kita bersujud kepada Allah, ya Allah, saya yang salah, saya yang zolim, dosa saya banyak. Dan kadang ini ya, kalau untuk santri-santri JHQ mungkin tidak melakukan dosa riba, mungkin tidak melakukan dosa zina, dosa-dosa besar mungkin udah nggak dilakukan. Tapi ingat, kita mungkin juga melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil kita misalnya melalaikan sholat, tidak bersegera ketika sholat, misalnya seperti itu. Terus kita mungkin menyakiti hati orang lain dengan sikap kita gitu ya. Jadi kita dulu yang mengaku salah. Pengakuan dosa gitu ya. Mengaku salah, mengaku dosa, datang ke Allah. Nah, ini rumus yang pertama. Jadi ayah bunda, rumus yang pertama adalah mengaku salah. Nah, lalu yang kedua, payung dosa. Kenapa sih Kak? Allah itu katanya maha pengabul, semua gampang. Apalagi udah doa di tempat-tempat mustajab gitu ya, udah doa di multazam, Hijr Ismail, Hajar Aswad, Raudho. Saya datang tuh Kak di tahajud gitu ya. Tapi kenapa ya doa-doa saya tidak terkabulkan? Nah, ya bunda abang kakak, bisa jadi ada payung nih yang menutup di atas kita sehingga doa kita itu yang udah naik, tek, apa sih namanya, kehalang sama payung, akhirnya nggak jadi naik, nggak jadi naik. Nah, sadarkah ya Bunda? Nah, ini kita butuh kertas sama pulpen yang tadi saya bilang. Butuh ditulis. Ada dua payung dosa. Yang pertama adalah sangkutan silaturahmi. Yang kedua adalah sangkutan harta. Nah, sangkutan silaturahmi ini bisa jadi ada orang yang kita zolimi. Ada nggak? Nah, ini kita perlu tulis. Tulis di kertas orang-orang yang pernah kita zolimi. Nah, saya kasih waktu ya. Coba berpikir. Nggak ada, saya nggak pernah menzolimi orang. Barangkali juga ada gitu ya. Kalau saya nih ya, saya ngasih contoh dulu deh. Saya itu orang yang paling sering saya zolimi adalah orang tua saya. Dari dulu, dari bayi mungkin ya, dari lahir gitu. Udah zolim gitu. Nah, sampai sekarang gitu. Belum bisa membahagiakan mereka, apalagi membalas kebaikan mereka gitu ya. Paling sering saya zolimi, misal mereka nelpon gitu ya, nggak saya langsung angkat. Terus misalnya mereka minta tolong, saya nggak langsung tolong atau nggak bisa nolong. Terus juga mertua yang paling sering saya zolimi juga gitu ya. Kadang lupa mendoakan mereka. Terus anak-anak, nah anak-anak kita yang paling sering kita zolimi. Kita kita yang pengen mereka ada di hidup kita, tapi kita juga yang menyakiti mereka, entah dengan ucapan kita, entah kita cubit gitu ya. Mulut kita bilang, sabar nak, tapi tangan kita sambil ngejewer gitu ya.
Nah, banyak kezoliman-kezoliman yang pernah kita lakukan ke orang, itu bisa jadi sangkutan silaturahmi, sangkutan dosa gitu ya. Apalagi kalau ada di antara kita yang memutus silaturahmi, ngeblokir orang misalnya, atau apa namanya, menjauhi orang secara sengaja gitu ya, atau pernah menyakiti hati orang, menzolimi, berbuat apa sih namanya dosa dan sehingga merugikan orang itu. Nah, catat, tulis nama-namanya. Jadi ada 3 orang yang harus kita tulis. Yang pertama, orang yang pernah kita zolimi. Kita harus bilang maaf. Nah, tulis dulu nih di kertasnya nih. Satu, orang yang saya zolimi, anak-anak misalnya. Istri saya gitu ya. Karena istri saya itu sering, misalnya dia apa namanya minta bantuan, saya sering bentak misalnya, atau saya sering menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, tulis. Yang harus kita minta maaf ke orang itu. Atau dulu pernah waktu sekolah, beli bakwan, ya kan? Beli 2 bayarnya 3. Salah. Beli 3 bayarnya 2 gitu ya. Nah, tulis. Tulis orang-orang yang pernah kita zolimi. Guru-guru kita mungkin, ya kan? Yang udah ngasih kita ilmu. Mungkin pernah kita gibahkan di belakang gitu ya. Kita gosipin waktu zaman-zaman sekolah kan gitu ya. Pas lagi istirahat ngegosipin guru gitu kan. Ngegibahin guru karena saya juga pelaku ya Bunda. Jadi ini adalah berdasarkan pengalaman. Jadi yang kedua, thank you. Siapa yang berjasa? Tadi kalau pertama orang yang kita zolimi, yang kedua orang yang berjasa. Misalnya guru-guru kita, terus orang yang pernah menolong kita di saat kesusahan, saat kita waktu itu nggak bawa uang jajan, tiba-tiba dia berbagi makanan. Nah, kita belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat mendoakan dia. Jadi yang pertama yang kita zolimi, yang kedua yang kita ingin ucapkan makasih. Nah, tulis siapa-siapa orangnya. Ini akan jadi apa yang harus nanti kita lakukan. Dan yang terakhir, orang yang kita pengen hubungannya baik kayak dulu. Nah, contoh, misalnya kita dulu pernah baik nih sama seseorang. Sekarang udah agak jauh, jarang ketemu, jarang silaturahmi. Nah, tulis nama-namanya. Jadi, ada katanya itu silaturahmi yang memperpanjang rezeki itu bukan silaturahmi ke orang-orang yang dekat. Bukan silaturahmi ke tetangga sebelah yang tiap hari kita ketemu gitu ya. Bukan silaturahmi ke orang tua, ke rumah orang tua yang kita juga sering teleponan dan lainnya gitu. Ternyata silaturahmi yang memperpanjang rezeki itu adalah silaturahmi yang kita udah putus nih, udah putus hubungan, udah lama gitu ya, nggak berhubungan, tiba-tiba kita menghubungi beliau kembali. Nah, kalau ayah bunda abang kakak nggak percaya, coba deh. Misalnya tulis saja satu nama, udah lama nggak pernah berhubungan sama beliau, nggak pernah kontakkan, nggak pernah ngelihat story-nya, pokoknya udah lama putus hubungan gitu ya. Tiba-tiba sekarang ayah bunda abang kakak datang menghubungi lagi, bahkan kalau bisa kalau tahu rumahnya datang ke rumahnya bawa hadiah gitu. Itu nanti lihat ada keajaiban apa yang akan terjadi. Karena saya udah membuktikan ternyata ketika kita memperpanjang silaturahmi itu memperpanjang rezeki dan silaturahmi yang dimaksud itu ternyata adalah silaturahmi kepada orang-orang yang kita sudah putus hubungan atau yang sudah lama sekali tidak berhubungan atau bersilaturahmi. Nah, ini sangkutan silaturahmi. Jadi ada caranya. Caranya itu kita ngobrol ke Allah. Ya Allah, besok saya mau sambung silaturahmi sama orang-orang yang saya zolimi atau yang menzolimi saya. Ampuni saya dan dia ya Allah, jadikan kami saudara. Lalu solawat, tutup dengan solawat. Lalu datang ke rumah dia. Nah, ini ayah bunda abang kakak coba dipraktekkan di kunci singkat si sangkutan silaturahmi. Nah, yang kedua itu adalah sangkutan harta. Nah, ini yang paling penting juga nih. Ada nggak orang yang kita pernah punya hutang sama dia? Atau kita pernah merugikan dia? Contoh, kita pernah minjam barang. Terus barangnya rusak nih. Terus kita diam-diam aja, kita langsung balikin. Nah, coba. Kali itu, ya bunda bang kakak, yang sampai sekarang ini jadi payung dosa atau yang memayungi kita sehingga akhirnya doa-doa kita itu susah dikabulkan. Mungkin kita dulu pernah menzolimi orang lain yang itu merugikan dia secara harta. Itulah yang akhirnya menjadi payung dosa. Payung dosa itu apa sih? Payung, penghalang. Jadi doanya sebanyak apapun, mental-mental balik lagi gitu. Maka sangkutan silaturahmi, sangkutan harta, ini harus ayah bunda abang kakak
clearkan dulu. Kalau sudah clear, baru nanti insya Allah doa-doa kita itu lebih mudah dikabulkan gitu ya. Kak, mau tanya bagaimana kalau suami kita melarang untuk silaturahmi? Nah, tanya jawab belum dibuka ada tanya jawab ya Kak Jaro. Oke, nanti ya kita bahas ya. Oke, lalu sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga. Nah, temukan alasan kenapa kita layak. Di sini ada 5 kunci. Bagaimana sih agar doa-doa kita itu bisa terkabul? Yang pertama, niatnya harus kuat dulu, harus lurus, harus murni. Nah, ya Bunda, Bang Kakak, banyak sekali dari kita pengen ini, pengen itu, tapi nggak tahu untuk apa. Pengen ini, pengen itu, tapi ternyata kepentingannya itu untuk kita, bukan untuk Allah. Nah, kenapa sih doa-doa kita itu sulit dikabulkan atau lama gitu dikabulkannya? Bisa jadi karena di situ tidak ada kepentingan Allah. Contoh, ya Allah, saya pengen dapat uang 1 miliar misalnya. Untuk apa? Misalnya untuk beli mobil supaya saya dan keluarga saya kalau kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan. Nah, pertanyaannya, ketika Allah kasih kita mobil, lalu misalnya kita nggak kehujanan, nggak kepanasan, siapa yang dapat kepentingan di situ? Kita atau Allah? Nah, kalau misalnya kita yang dapat, nih ya, kalau secara logika kita gitu ya, kata Allah, terus buat apa dikabulkan cepet-cepet gitu ya? Nggak ada kepentinganku di situ, betul nggak? Nah, beda sama gini, ya Allah, hamba pengen eh, Engkau berikan harta yang halal, yang toyib, supaya bisa beli mobil cash, nggak pakai hutang. Kenapa ya Allah? Karena kalau misalnya hutang, itu nanti akan membuat Engkau murka. Dan yang kedua, kenapa hamba butuh mobil ya Allah? Karena hamba pengen bisa pergi kajian sekeluarga. Karena kalau misalnya pakai mobil, satu keluarga bisa masuk semua. Nah, misalnya itu contoh. Nah, jadi sudah adakah kepentingan Allah dalam setiap doa-doa kita? Kenapa saya pengen punya penghasilan 10 juta per bulan? Ya, supaya saya hidupnya enak, supaya kalau misalnya butuh apa-apa, gampang, tinggal beli gitu. Itu berarti masih kepentingan kita. Kalau misalnya tidak ada kepentingan Allah di situ, itulah yang membuat doa-doa kita lebih lama dikabulkannya. Bahkan mungkin nggak akan dikabulkan gitu ya. Karena nggak ada kepentingan Allah. Tapi kalau ayah bunda abang kakak masukkan kepentingan Allah di situ, insya Allah lebih cepat, lebih mudah. Kenapa saya pengen punya penghasilan 10 juta per bulan? Karena saya pengen bangun rumah Quran ya Allah. Karena saya pengen bikin rumah sakit gratis. Pengen bikin rumah singgah. Karena saya pengen bantu keluarga saya yang terlilit hutang. Nah, jadi taruh kepentingan Allah, kepentingan orang lain dalam setiap doa-doa kita. Dan ingat, kalau udah punya niat baik, udah punya doa, udah punya kepentingan Allah, udah punya kepentingan orang lain, harus dilakukan ketika dapat. Pernah ada orang bernazor ya, jadi kalau misalnya tanah ini laku, nanti 10%-nya untuk pembangunan masjid gitu ya. Tiba-tiba, ketika udah ada yang nawar, udah ada yang chat nih, belum laku nih ya, baru ada yang chat, ya udah deh 5% aja, soalnya ternyata kebutuhan saya banyak. Jadi mengubah atau menarik niat baik, sehingga akhirnya sampai hari ini tanahnya nggak laku-laku. Jadi jangan sampai kita itu menarik atau membatalkan atau merevisi niat baik kita. Niat baik kita itu kalau udah didawamkan, lakukan. Insya Allah itu akan jadi jalan kemudahan. Nah, jadi yang pertama, niatnya harus kuat. Coba sekarang ayah bunda bang kakak, tuliskan apa hajatnya. Mungkin ada yang hajatnya pengen lunas hutang, ada yang hajatnya pengen punya anak, ada yang hajatnya pengen punya penghasilan sekian, sekian, sekian. Tulis, niatnya kuat, dan terus apa kepentingan Allah dalam hajat tersebut. Oke, saya kasih waktu lagi ya. Boleh kalau misalnya ya bunda, abang, kakak mau mau apa ya namanya? Mau nulis di kolom chat juga boleh, biar bisa. Wah, saya banyak banget ya, kata Pak Hilman. Satu aja, kita coba satu, nanti sisanya boleh dilakukan masing-masing. Oke, udah ditulis, pengen lunas amanah, kenapa? Nah, hajat ingin menikah, kenapa gitu? Apa kepentingan Allah di situ? Saya ingin menikah karena saya ingin membangun generasi Islam yang bisa nanti membantu dakwah, misalnya kayak gitu contoh ya.
Nah, supaya lebih tenang dalam beribadah kepada Allah. Ini belum kepentingan Allah nih, masih kepentingan diri sendiri nih kalau saya baca nih. Pokoknya, kalau di situ kepentingannya atau keuntungannya adalah untuk diri kita sendiri, maka di situ belum ada kepentingan Allah. Belum ada manfaat atau dampaknya untuk agama, untuk apa ya? Untuk umat, itu berarti belum kepentingan Allah di situ. Nah, itu contohnya supaya jauh dari riba. Ya, berarti kenapa supaya jauh dari riba? Supaya selamat kan, supaya nggak masuk neraka. Siapa yang nggak masuk neraka? Kita. Berarti kepentingan kita gitu. Saya kaya supaya saya nggak berhutang. Kenapa saya nggak mau berhutang? Karena saya takut riba. Kenapa saya takut riba? Karena saya takut masuk neraka. Semuanya tentang saya, dan saya. Nah, ini yang masih banyak orang belum clear di sini. Jadi ya Bunda Bang Kakak harus clear dulu, harus ada ke, kepentingan Allah di situ. Harus ada kebermanfaatan dari setiap hajat-hajat kita itu. Kalau misalnya kebermanfaatannya tidak kuat gitu ya. Nah, susah. Misal, ini contoh ya. Saya pengen lunas hutang supaya saya bisa fokus berpenghasilan dan nanti penghasilan saya itu bisa untuk membantu pembangunan-pembangunan masjid, misal. Nah, itu kan berarti ada kepentingan Allah. Karena kalau hutang aja belum lunas, gimana mau bantu umat gitu kan? Oke. Nah, yang kedua, ikhtiar iman maksimal. Nah, jadi yang kedua adalah ikhtiar. Sekarang ayah bunda abang kakak, tadi satu udah kita taruh impian kita atau hajat kita. Ada yang pengen umroh, ada yang pengen lunas hutang, ada yang pengen tadi apa? Banyak banget ya tadi ya, tapi saya udah lupa. Ada yang pengen dipantaskan untuk punya anak. Terus ada yang pengen keluar dari lingkaran riba dan lain-lain. Nah, yang kedua kuncinya adalah ikhtiar. Sekarang tuliskan, udah tahu belum caranya gimana? Tadi pengen pergi umroh. Caranya gimana? Udah tahu belum? Satu misalnya nabung, kedua apa namanya? Nambah penghasilan. Nah, itu masih umum ya. Kalau saya kemarin ketika saya nuliskan hajat saya itu saya eh, pengen jadi miliarder ya. Waktu itu tulisannya. Terus ikhtiar saya waktu itu contoh nih ya. Yang pertama, saya pengen posting produk di website marketplace Facebook dan IG. Yang kedua, saya ingin belajar ngiklan. Yang ketiga, saya buat akun TikTok dan mulai belajar affiliate. Nah, itu contoh kita udah tahu ikhtiar kita harus seperti apa. Nah, kira-kira ayah bunda abang kakak udah tahu belum? Kalau misalnya caranya adalah berdoa dan berusaha, itu masih terlalu umum. Caranya adalah memperbanyak ikhtiar. Ikhtiar yang seperti apa? Nah, ini yang bikin banyak orang akhirnya udah punya hajat, udah punya impian, udah punya keinginan, tapi nggak terkabul-kabul, nggak dapat jalan keluar karena tadi sebenarnya dia itu nggak tahu caranya. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah cari tahu caranya, artinya harus belajar. Nah, kalau yang pengen punya anak misalnya, yang pengen punya anak, pelajari atau cari tahu ilmunya, bagaimana agar kita bisa subur misalnya. Oh, kita harus banyak makan sayur, misal contoh ya. Terus kalau yang pengen punya penghasilannya banyak dari wasilah bisnis, bisnisnya itu misalnya bisnis online. Jadi seperti apa ikhtiarnya? Misalnya harus sering-sering live, terus harus bikin video produk. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu bagaimana cara ikhtiarnya. Gimana cara mencari tahunya, Kak? Caranya dengan ikut kelas. Caranya dengan cari orang yang udah berhasil di bidang itu, terus kita belajar. Saya sering bilang sama anak-anak saya di Al-A'raf, saya bilang apa ke mereka? Jangan salah cari musuh. Nah, jangan salah cari musuh, jangan salah pilih teman. Kita kadang ngelihat orang udah sukses nih, misalnya di FB Pro ya. Ngelihat orang sukses di FB Pro, terus kita malah iri dengki, terus kayak nyinyir ya. Dia mah gara-gara dia suka joget-joget tuh, dia jadi dapat duit tuh dari Facebook, misal ya contoh. Nah, padahal harusnya kalau orang yang udah sukses, kita bisa bertanya sama dia. Kalau misalnya nggak sesuai caranya dengan mindset atau prinsip kita, nggak usah kita ikutin. Tapi kita cari tahu polanya. Polanya dia misalnya dia suka
upload video tiap tiap hari setiap jam 8 malam. Kalau video dia joget-joget misalnya, kita juga upload video tiap jam 8 malam tapi bukan joget-joget. Tapi misalnya kita ngaji atau kita kajian atau kita sharing seputar tips dan trik atau kita bikin video lucu kayak gitu. Tapi kita tahu polanya. Nah, caranya sesuai dengan prinsip kita masing-masing. Jadi ayah bunda abang kakak, kalau kita punya hajat, kita harus tahu ikhtiarnya itu apa. Kalau kita tidak tahu ikhtiarnya apa, kita harus cari tahu. Kita harus cari gurunya. Kalau kita pengen umroh, misalnya ya. Kalau kita pengen umroh, tapi kita nggak tahu nih gimana caranya nih. Nah, kita lihat orang yang sudah umroh. Orang yang udah umroh itu ngapain mereka? Ternyata mereka misalnya, oh saya bisa umroh itu karena saya ngajak orang lain umroh. Saya posting-posting tentang umroh. Ada orang ikut umroh, saya dapat komisi dari situ, saya tabung. Kemudian saya berangkat umroh. Nah, itu yang kita tiru cara-caranya. Dan di poin yang kedua ini kuncinya adalah jangan jadikan ikhtiar sebagai berhala. Kita harus tahu apa ikhtiar yang harus kita lakukan. Contohnya tadi, kita harus belajar ngiklan, kita harus bikin produk live atau produk video, kita harus live di Shopee atau TikTok, kita harus belajar affiliate, kita harus belajar untuk bikin akun YouTube, bikin website dan sebagainya. Tapi jangan jadikan atau jangan anggap ikhtiar kita itu sebagai berhala. Misal maksudnya gini, oh saya berhasil tuh gara-gara saya tuh konsisten ngupload video tiap malam, makanya sekarang saya bisa dapat AdSense, misalnya kayak gitu. Nah, jadi tugas kita adalah berjuang, bukan berhasil. Masalah hasil itu serahkan pada Allah. Jadi terserah Allah, suka-suka Allah gitu. Hasilnya seperti apa, yang penting ikhtiar atau perjuangan kita maksimal. Lalu yang ketiga itu adalah husnuzon. Husnuzon ini artinya kita harus punya prasangka yang baik, positive feeling. Jadi kalau ayah bunda abang kakak ada di sini yang berdoa, terus pernah terbesit dalam pikirannya, ya Allah, kenapa sih nggak dikabul-kabulkan? Engkau ini nggak sayang ya sama aku. Nah itu berarti udah suuzon, segera istighfar, bertaubat. Karena tahu nggak ayah bunda, ini kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus itu kan dimakan ikan paus. Nah, setelah dimakan ikan paus, itu kan ikan pausnya menuju ke daratan. Bayangkan ayah bunda, kalau Nabi Yunus itu suuzon sama Allah. Kalau Nabi Yunus itu, dia kan di dalam ikan ya. Jadi kan nggak tahu nih si ikan nih ngapain. Di dalam ikan, di dalam kegelapan, di dalam laut yang dalam gitu ya. Jadi ada 3 kegelapan Nabi Yunus. Yang pertama, kegelapan di malam hari. Yang kedua, kegelapan di dalam laut. Yang ketiga, kegelapan di dalam perutnya ikan paus. Kalau misalnya Nabi Yunus suuzon gitu ya, nggak sabar, beliau bisa aja ya udahlah, sekalian aja lah, mati aja lah gitu ya dalam perut ini daripada nggak jelas juga gitu ya. Nah, tapi Nabi Yunus sabar, sabar sehingga akhirnya dikeluarkan oleh ikan dan hidup dan bahkan umat-umatnya semuanya menyatakan beriman. Ayah, bunda, abang, kakak, sering banget dari kita semua, kita itu nggak sabar menunggu jawaban dari Allah. Padahal Allah itu sabar menunggu kita kembali. Pernahkah ayah, bunda, abang, kakak nggak semangat ngaji? Satu hari nggak megang Al-Quran sama sekali? Pernah nggak ada ayah, bunda, abang, kakak di sini yang biasanya sholat duha, tiba-tiba nggak sholat duha, berhari-hari nggak sholat duha? Atau biasanya sholat di masjid, tiba-tiba hari ini besok sholatnya di rumah gitu ya, lagi down gitu, namanya tuh futur. Pernah kita berbuat dosa yang biasanya kita menjaga diri gitu ya, tiba-tiba hari ini kita berdua-duaan dengan yang bukan muhrim misalnya, atau malah sampai bersentuhan gitu ya. Pernahkah kita melakukan itu? Nah, apakah ketika ayah bunda melakukan perbuatan dosa, atau tadi misalnya yang biasanya baca Quran tiba-tiba nggak baca Quran, Allah langsung turunkan azab gitu ya. Allah langsung sambar kita dengan petir misalnya, nauzubillah min dzalik ya. Terus Allah jadikan kita apa namanya batu misalnya. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Artinya Allah itu begitu sabar menunggu kita kembali. Hambaku ini akan kembali, insya Allah. Ditunggu nih sama Allah nih. Kita nih sabar. Allah tuh sabar nunggu kita kembali. Sedangkan kita itu nggak sabar dengan jawaban dari Allah.
Kita itu pengennya instan, pengennya cepat, pengennya semuanya serba apa namanya, serba instan, serba ekspres. Kalau berdoanya tahajud, nanti duha udah terkabul. Nah, itulah kita, kelakuan kita gitu ya. Sedangkan Allah itu selalu sabar menunggu kita. Jadi kalau misalnya Nabi Yunus itu nggak sabar, maka Nabi Yunus itu nggak akan kembali ke darat, nggak akan melihat bahwa ternyata umat-umatnya beriman gitu ya. Tapi karena Nabi Yunus itu sabar, ikan sedang jalan menuju darat itu kan Nabi Yunus nggak tahu. Sebenarnya seperti itu juga kita. Kita itu nggak tahu apa sih proses yang sedang Allah siapkan untuk akhirnya tercapai hajat-hajat kita. Nah, maka selalu berhusnuzon, selalu berpikiran positif. Nah, lalu yang keempat, bersyukur total. Bersyukur total ini ada dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Semuanya juga sudah hafal ya. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Barang siapa yang kufur, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, jadi kadang yang bikin hidup kita itu tidak datang nikmat, tidak tidak bertambah nikmat, itu karena kita yang kurang bersyukur. Kita itu bersyukurnya cuman ketika dapat rezeki dadakan gitu ya. Misalnya tiba-tiba dapat kabar gembira yang sifatnya dadakan atau tidak pernah-pernah ada dalam hidup kita. Tapi kita lupa bersyukur dengan hal-hal yang sudah rutin setiap hari Allah berikan kepada kita. Contohnya oksigen. Kita lupa nih bersyukur hari ini masih bisa hidup dalam keadaan sehat, mata kita masih bisa melihat. Ada loh orang yang bangun tidur itu tiba-tiba tangannya nggak bisa bergerak, kena serangan stroke misalnya. Nah, kita tuh kadang lupa bersyukur hal-hal kecil. Inilah yang akhirnya membuat nikmat kita itu nggak bertambah. Nikmat kita itu gitu-gitu aja. Karena apa? Karena kalau dikasih, kita nggak bersyukur. Ini kasusnya kayak kalau kita ngasih orang. Misalnya kita ngasih orang nih hadiah. Terus orang itu bilang, makasih ya. Gitu kan. Sama orang yang kalau dikasih, cuman gitu aja. Kira-kira kita lebih suka sama yang mana? Sama yang antusias kan? Sama yang orang itu makasih ya dikasih ini, insya Allah akan dipakai terus gitu ya sampai kita dipeluk misalnya ya. Nah, kita pasti akan lebih excited, akan lebih senang dengan orang yang antusias. Dan kalau kita ngasih orang hadiah, lalu orang itu misalnya kita kasih gamis gitu ya. Terus orang itu dipakai terus gamisnya ya, dipakai 3 hari sekali lah ya. Kalau dipakai terus tiap hari nggak dicuci namanya kak gitu. Nah kalau kita lihat kalau ketemu kita dipakai, tiap kita lihat dia posting foto gitu ya, dipakai gamis yang kita kasih, kita jadi pengen nggak ngasih dia lagi. Kita jadi pengen kan ngasih lagi karena ternyata kalau kita kasih dipakai nih, bermanfaat apa yang kita kasih. BTW Kak Zahro ini kok ada coretan-coretan di layar ya. Nah, jadi bersyukur. Jangan sampai kita itu lupa bersyukur. Makanya tiap pagi itu saya selalu ingatkan anak-anak saya itu melakukan 2 hal. Yang pertama, bersyukur dulu. Alhamdulillahi azhaba anal hazan ana rabbi laghafurus syakur. Itu adalah syukurnya orang-orang yang ada di surga. Syukurnya terserah mau pakai alhamdulillah aja atau mau pakai alhamdulillah yang panjang, bebas. Yang pasti adalah bersyukur setiap hari, setiap pagi. Bahkan kadang anak saya itu ya, kadang dia suka bersyukur dengan sesuatu yang sebenarnya nggak ada, tapi dibuat-buat. Contohnya kayak, Alhamdulillah hari ini dikasih banyak uang sama ayah bunda buat jajan. Dalam hati saya, padahal saya nggak ngasih gitu ya, ini kayak ngode gitu ya. Nah, jadi bersyukur sesuatu yang kita sudah dapatkan dan mungkin yang kita ingin dapatkan. Kayak Alhamdulillah saya dikaruniai suami yang soleh, ganteng, kaya raya, suka menabung, suka ngajak istrinya jalan-jalan gitu ya. Nah, syukuri apapun yang kita rasa itu adalah nikmat, kita harus syukuri. Baik itu yang sudah ada maupun yang kita pengenkan ada. Dan yang kedua, saya selalu ingatkan anak-anak saya itu untuk selalu memulai hari dengan bismillah. Karena bismillah itu adalah penguat dari setiap amalan yang kita lakukan ya. Jadi kadang kita kan lupa nih baca bismillah. Jadi kalau kita baca bismillah kita lupa, mending kita dari awal memulai hari itu kita udah bismillah. Ya Allah, saya niatkan semua yang saya lakukan di hari ini. Billah, lillah, illallah. Semuanya karena Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah semua amal ini ya Allah. Semua doa saya di hari ini, semua ibadah saya di hari ini, Engkau terima itu sebagai ibadah. Engkau alirkan pahalanya juga kepada kedua orang tua dan kedua mertua
kami, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, dan Engkau jadikan semua amalan, semua perbuatan kami di hari ini sebagai wasilah penghapus dosa-dosa kami di masa lalu. Nah, jadi itu diniatkan dari awal memulai hari. Bismillah untuk semua aktivitas kita di hari ini. Alirkan pahalanya untuk orang tua dan jadikan itu sebagai penghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Oke, tuliskan Kak Zahro, tolong. Lalu Kak ulang lagi Bismillah. Jadi tuliskan juga Kak Zahro, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bismillah itu kita niatkan semua amal kita, semua sikap kita, semua apapun yang kita lakukan, ibadah kita di hari ini. Billah, lillah, ilallah, semuanya karena Allah. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, amal soleh kami ini, alirkan pahalanya untuk kedua orang tua, dan jadikan sebagai wasilah penghapus dosa di masa lalu. Nah, jadi itu Bismillah dan Alhamdulillah. Dimulai setiap baru bangun tidur, langsung Bismillah, Alhamdulillah. Jadi nanti kalau misalnya naik motor, jangan cepet-cepet Kak. Tenang, nanti ada Kak Zahro yang menulis di kolom chat ya. Nah, nanti kalau kita mau naik motor, kita lupa nih baca bismillah. Karena kita tadi waktu bangun tidur udah bismillah, insya Allah udah dapat pahala. Jadi kalau setiap amalan itu kita baca bismillah, kita mau zoom kita bismillah, kita mau mandi kita bismillah, kita makan kita bismillah, maka semua itu jadi pahala kebaikan. Dan kalau kita mulai hari kita dengan alhamdulillah, kita mulai dengan syukur, maka nikmat Allah akan ditambah. Nah, bagaimana sih Kak cara bersyukur yang benar? Nah, cara bersyukur yang benar itu ada kuncinya. Kuncinya adalah batas getar atau persembahan. Nah, ini hanya dilakukan untuk satu hajat saja. Ayah Bunda Bang Kakak tadi ada menuliskan hajatnya pengen punya anak, pengen umroh, pengen lunas hutang. Nah, setelah ditulis tadi hajatnya adalah ini, sekarang tuliskan persembahan apa yang akan kita berikan kepada Allah agar hajat kita ini terkabul. Kalau ada orang nazar, kalau saya kurang suka nazar itu kenapa apa ya? Karena gini, udah dikabulkan baru kita mempersembahkan. Nah, kalau saya itu lebih suka mempersembahkan di awal sebelum dikabulkan. Jadi kayak nyogok gitu ya. Nah, jadi kita persembahkan dulu di awal. Contoh nih misalnya, kita pengennya tadi pengen umroh. Sekarang apa yang kita persembahkan untuk Allah supaya umroh ini dikabulkan? Dan ini kuncinya adalah batas getar. Yang kita persembahkan itu harus bikin kita bergetar gitu, ayah bunda bang kakak. Contoh nih, misalnya ada orang, kemarin saya pernah komen ya di salah satu grup sedekah subuh, saya pengen dapat rezeki 2 miliar. Bismillah, saya pengen dapat rezeki 2 miliar hari ini. Sedekah subuhnya 2.000 rupiah. Saya tidak menyalahkan sedekah subuhnya 2.000 rupiah. Insya Allah selama niatnya tulus, ikhlas, Allah terima, dan mudah aja bagi Allah mengabulkan 2 miliar gitu ya. Tapi kita juga harus punya adab dalam berdoa. Adabnya itu maksudnya gini loh. Kalau kita pengen mintanya besar, kita juga harus ngasihnya itu besar gitu ke Allah. Mungkin 2.000 bagi orang tersebut yang sedekah subuh itu besar, udah besar banget itu bagi beliau. Udah harta-harta sisa mungkin, bisa jadi. Nah, tapi kalau misalnya itu bukan, maka kayaknya kurang sopan gitu loh ya Bunda Bang Kakak. Kita minta sama Allah pengen umroh gitu. Tapi kita mempersembahkannya itu sedekah misalnya 1.000 rupiah setiap hari. Padahal kondisinya ini kita mampu sebenarnya untuk sedekah rupiah 10.000. 10.000 sehari berarti sebulan berapa sih? 300.000. Kira-kira mampu nggak kita sebenarnya? Kalau misalnya mampu, maka harusnya itu yang kita persembahkan. Ingat kisahnya anak Nabi Adam, Kobil dan Habil, ketika anak Nabi Adam itu ingin hajatnya adalah ingin menikah, ya kan? Menikahnya dengan anak yang cantik. Lalu karena yang ganteng ini anak yang ganteng ini maunya sama yang cantik, padahal awalnya sama ayahnya yang ganteng itu sama yang kurang ganteng, kurang cantik, yang kurang ganteng sama yang cantik, mungkin biar memperbaiki keturunan gitu ya, atau karena ini silang gitu ya, anak kembar silang. Nah, tapi yang ganteng ini nggak mau, masa saya ganteng dinikahkan sama yang nggak cantik gitu ya, dia pengennya nikah sama saudaranya sendiri yang cantik.
Nah, lalu Allah bilang kasih persembahan. Apa persembahannya waktu itu? Coba eh, tulis di kolom chat. Apa persembahan dari anak-anak Nabi Adam? Oke, apa? Takutnya tidur pula nih kan? Oke, ada yang mempersembahkan binatang, ada yang mempersembahkan tanaman. Nah, tumbuhan ya, sayur, buah, dan sebagainya. Hasil perkebunan. Ternyata yang diterima Allah yang mana? Persembahan yang terbaik gitu ya. Eh, apa sih? Hewan peternakan yang terbaik. Sedangkan yang tumbuhan itu ngasihnya tumbuhan-tumbuhan yang busuk, yang udah, yang jelek, hasil panen yang jelek gitu ya. Nah, kadang kita tuh gitu. Contoh ya, kalau kita mau ngasih orang, gamis yang nggak pernah kita pakai, contoh, di lemari kita ada gamis, nggak pernah kita pakai, kita kurang suka dengan gamis itu. Gamis itulah yang justru kita kasih ke orang. Kita aja nggak suka, tapi kita kasih ke orang. Nah, inilah yang bikin kenapa sih kita tuh nggak layak doa-doanya dikabulkan. Karena malaikat aja tuh ngelihat kita tuh kayak, ya Allah, orang ini dia aja nggak pakai, dikasih ke orang gitu ya. Terus nih, kalau kita sedekah, kita pengennya 2 miliar, kita pengennya umroh, kita pengennya 10 juta per bulan gitu. Lah, lalu kita sedekah subuhnya misalnya 1.000 rupiah sehari. Padahal kita bisa jajan seblak 10.000 sehari. Setiap hari kita jajan seblak misalnya. Tapi setiap subuh kita cuma sedekahnya 1.000 sehari. Kebalik gitu ya. Nah, jadi bersyukur total ini, ayah bunda abang kakak, kuncinya adalah batas getar, persembahan. Coba lihat di rumahnya. Ada nggak barang yang paling kita cintai, kita hilangkan kemelekatan atau kecintaan kita terhadap barang, kita pengen bilang, ya Allah, aku tuh sayang banget dengan barang ini. Ya Allah, hamba tuh sayang banget dengan jam tangan ini misalnya. Tapi hamba lebih mencintai Engkau ya Allah. Maka terimalah persembahan ini ya Allah. Jam tangan ini akan saya kasih, akan hamba berikan kepada orang yang hamba sayang juga. Dan semoga Engkau ridho, impian atau apa yang hamba hajatkan terkabulkan. Nah, coba ayah bunda bang kakak praktekkan itu. Kalau misalnya nggak bisa ngasih sedekah tadi seperti yang saya bilang, 10.000 rupiah per hari, turunkan jadi 5.000. Misalnya 5.000 itu udah batas getar, nah insya Allah itu bisa jadi persembahan terbaik kita untuk Allah. Tapi kalau misalnya nggak ada uang nih, karena misalnya punya hutang atau sebagainya, tapi pengen ngasih persembahan yang terbaik, coba lihat di rumahnya ada barang apa yang kita cintai. Yang itu kita niatkan untuk jadi persembahan kita kepada Allah, agar Allah kabulkan doa-doa kita. Oke, silakan dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Lalu yang terakhir, lakukan profesional dengan nafas spiritual. Maksudnya apa sih Kak Gelis lakukan profesional dengan nafas spiritual? Maksudnya tadi, kita harus profesional. Kita harus tahu ikhtiar untuk kita mencapai hajat kita itu apa. Kalau kita pengen umroh, ikhtiarnya itu harus jelas. Profesional tuh artinya tahu gitu. Kita mau ngapain nih step by stepnya. Kita harus belajar, kita harus bertanya, kita harus deketin orang-orang yang udah sukses untuk kita belajar dari dia. Nah, tapi dengan nafas spiritual. Nafas spiritual itu artinya kita melakukan riadoh di sini kuncinya. Nah, ini yang mau saya ajak untuk ayah bunda bang kakak lakukan. Ayah bunda bang kakak tahu kisah Siti Hajar? Waktu pertama kali saya mendengar kisah Siti Hajar, bolak-balik 7 kali Safa Marwah, tidak menemukan air. Dulu ya, waktu saya belum belum belajar Islam terlalu banyak ya, baru-baru banget belajar Islam, itu saya kayak, ngapain ya Siti Hajar itu bolak-balik. Udah tahu nih, datang ke Safa, nggak ada air. Balik lagi ke Marwah, nggak ada air. Kan tadi udah ke sana ya, kok balik lagi ke sana? Nyari lagi, balik lagi ke Marwah, Safa, Marwah, 7 kali putaran yang sekarang jadi syarat untuk kita melakukan ibadah umroh dan haji, ya kan? Kenapa nggak misalnya Safa, Marwah, terus ke kanan, kayak ke kiri, ke utara, ke tenggara gitu kan? Kalau misalnya kita melihatnya dari kacamata logika kita kan, harusnya kalau kita udah pergi ke rumahnya Pak Amin misalnya ya, terus Pak Amin nggak mau beli madu nih, misalnya kita jualan madu, kita ke rumah Pak Amin nggak mau beli, terus kita ke rumah Bu Siska misalnya, Bu Siska nggak mau beli, terus kita ke rumah Pak Amin lagi, terus kita ke rumah Bu Siska lagi, Pak Amin, Bu Siska, Pak Amin, Bu Siska. Padahal kalau secara logika harusnya
cari yang lain dong gitu kan. Nah, ternyata saya akhirnya mendalami kisah ini, kenapa ya gitu. Saya mau cari tahu apa sebenarnya. Ternyata saya akhirnya sadar bahwa Bunda Siti Hajar itu adalah seorang yang cerdas gitu. Kenapa? Karena ternyata Bunda Siti Hajar itu bukan mencari air, tapi mencari pemilik air. Ulangi, bukan mencari air, tapi mencari pemilik pemilik air. Karena kalau Bunda Siti Hajar itu mencari air, udah tahu di Safa Marwah nggak ada air. Tapi yang sedang Bunda Siti Hajar cari adalah pemilik air. Yang dicari apa? Yang dicari perhatian dari pemilik air itu. Jadi sa'i itu adalah Bunda Siti Hajar yang sedang merayu Allah, melakukan ikhtiar yang nggak tahu lagi sebenarnya mau apa, tapi ya udahlah pokoknya ikhtiar aja. Itu udah mentok gitu ya, nggak tahu lagi mau kemana, karena kalau mau kemana-mana ada bayi gitu kan, ada Nabi Ismail kan, jadi cuman bisa bolak-balik situ aja, sedangkan Nabi Ismail di tengah-tengah situ kan. Nah, ternyata cerdasnya Bunda Siti Hajar itu adalah beliau mencari mencari pemilik airnya, bukan mencari airnya. Inilah ya Bunda, Bang Kakak yang harus kita lakukan. Mencari perhatian Allah, bukan mencari perhatian manusia, bukan mencari uangnya, bukan mencari hartanya, tapi mencari pemilik harta itu gitu. Jadi sebelum ayah bunda abang kakak datang ke jam kerjanya manusia, datang dulu ke jam kerjanya Allah. Jadi guru saya itu pernah bilang, Allah itu juga punya jam kerja. Jadi bukan hanya manusia aja yang punya jam kerja. Jam kerjanya karyawan apa? Masuk kantor jam 8 sampai jam 5 sore, misal. Jam kerjanya pedagang apa? Buka toko dari jam 6 atau jam 5 atau jam 7 sampailah malam misalnya. Itu kan jam kerjanya kita dengan dunia. Nah, sebelum kita dengan jam kerja dunia kita itu, kita diajarkan oleh Bunda Siti Hajar, kita diajarkan Allah itu untuk datang dulu di jam kerjanya Allah. Jam kerjanya Allah itu kapan? Jam kerja Allah di sepertiga malam, kita datang. Jam kerjanya Allah di waktu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jam kerjanya Allah di waktu duha. Jadi, kalau ayah bunda abang kakak mau lebih cepat Allah kabulkan doa-doanya, lebih dimudahkan, diberikan ketenangan, datanglah di jam-jam kerjanya Allah. Itu yang bisa saya berikan quotes-nya atau tipsnya dari saya yang saya sudah melakukannya dan saya pengen kalau ayah bunda abang kakak lakukan semoga jadi jariah juga buat saya gitu ya. Terus ada yang bilang gini, Kak Gelis, tuh ada orang dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah duha, dia nggak pernah tahajud, tapi dia kaya raya tuh Kak Gelis katanya kan. Nah, apa itu? Ya bunda abang kakak. Ada yang bilang istidraj. Sekarang kita lihat kisah masa lalunya. Fir'aun itu dikasih kekayaan nggak sama Allah? Ngangguk, ngangguk ya. Dikasih kekayaan nggak? Dikasih harta, dikasih istri yang cantik gitu ya, yang solehah bahkan ya. Istrinya Firaun itu kan. Terus dikasih banyak pengikut gitu. Kaya raya. Nah, padahal nggak nyembah Allah, bahkan mengaku Tuhan. Nah, sekarang ayah bunda abang kakak, pertanyaan saya, ayah bunda abang kakak, mau jadi Firaun atau mau jadi Nabi Sulaiman? Dua-duanya dikasih kekayaan. Yang satu kaya tanpa beribadah, tanpa duha, tanpa tahajud, bahkan mengakui Allah juga enggak gitu ya. Tapi Allah kasih kan kekayaan kan. Nah, atau mau jadi Nabi Sulaiman, dikasih kekayaan, dikabulkan hajat-hajatnya, dikasih kemudahan dalam setiap urusannya, tapi juga nanti kalau meninggal masuk surga insya Allah. Sekarang tinggal pilih aja mau yang mana. Saya nggak bilang, bunda abang kakak, kalau nggak tahajud nanti nggak dikabulkan doa-doanya. Kalau nggak duha, susah kaya gitu ya. Enggak, bisa kok kaya, bisa kok kita dikabulkan doa-doanya tanpa tahajud, tanpa duha. Kan bagi Allah tuh mudah saja semuanya. Tapi kita ini mau jadi Fir'aun atau mau jadi Sulaiman? Itu pertanyaannya. Nah, kalau mau jadi seperti Nabi Sulaiman, dunianya dapat, akhiratnya juga dapat, maka lakukan profesional dengan nafas spiritual. Kita ikhtiarnya maksimal, tapi kita juga riadohnya,
amalannya juga maksimal. Seperti itu ya. Nah, apa tuh Kak riadoh? Nah, ini dia riadohnya. Bunda Bang Kakak, yang pengen riadohnya terkontrol, yang pengen dapat lingkungan untuk riadoh, untuk kita sama-sama beramal soleh, kita ada grup khusus, grupnya khusus untuk riadoh ya. Kalau grup untuk sedekah subuh kan udah ada grupnya. Nah, ini khusus untuk riadoh. Ini selama 40 hari. 40 hari itu adalah waktu. Kenapa 40 hari, Kak? Karena kalau 30 hari biasanya ada yang haid nanti tuh, kepotong haid. Jadi dalam suatu penelitian dikatakan kalau kita pengen punya habits, punya kebiasaan, punya karakter yang itu melekat dalam diri kita, itu kita harus lakukan selama minimal 30 hari tanpa putus. Itu menurut menurut penelitian. Makanya dalam dalam Islam di bulan Ramadan itu kenapa Allah buat kita 30 hari puasa? Karena ternyata Allah itu sebenarnya pengen membuat itu jadi karakter, jadi habit. Jadi selama 30 hari itu kita berpuasa, kita ngaji, kita sholat, kita yang tadinya nggak pernah ke masjid jadi ke masjid gitu ya. Ternyata dalam Islam kita disuruh puasa selama 30 hari itu, Ramadan itu, ternyata itu ada penelitiannya. Kalau 30 hari itu jadi habits, maka riadoh amalan 40 hari mengejar keajaiban Allah ini saya buat 40 karena nanti supaya kalau ada yang haid, kepotong haid itu bisa tetap 40 hari. Kalau yang nggak haid, lebih maksimal lagi berarti. Nah, caranya adalah, ayah bunda bang kakak, ini nggak boleh putus. Jadi, kalau misalnya putus, itu harus diulangi lagi dari awal. Nah, silakan tuliskan hajatnya. Hajatnya apa? Misalnya, hajatnya pengen pergi umroh. Nah, jadi kita niatkan, kita persembahkan amalan kita 40 hari ini untuk supaya Allah kabulkan hajat kita untuk umroh di bulan ini atau di tahun ini gitu ya. Nah, yang pertama amalannya ada sholat taubat. Sholat taubat ini tadi kita itu minta ampun dulu ke Allah. Saya yang salah, saya yang zolim, hamba yang salah ya Allah, hamba yang zolim. Maka selalu mulai hari itu dengan sholat taubat, minta ampun, minta maaf dulu dengan kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau kita minta ke Allah itu, sebelum kita minta, sebelum hajat, itu kita taubat dulu, minta maaf dulu, minta ampun dulu. Nah, setelah taubat, barulah sholat hajat, baru sampaikan keinginan kita apa. Nah, terus tahajud. Kenapa tahajud? Karena sepertiga malam itu Allah turun ke langit dan mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, jadi taubat, tahajud, hajat. 2 rakaat di sini 4 rakaat, 2 rakaat ya. Kenapa Kak sholat taubatnya 4 rakaat, sholat hajatnya 2 rakaat? Karena kita harus lebih banyak minta ampunnya daripada minta sesuatunya ke Allah. Karena dosa kita itu lebih banyak, jadi kita minta ampunnya itu minimal ya ini 4 rakaat. Kalau yang ada di sini udah terbiasa 12 rakaat, silahkan dilanjutkan. Jangan pula jadi turun 4 rakaat gitu ya. Lalu tahajud 4 rakaat, terus hajat 2 rakaat. Lalu sedekah subuh. Nah, sedekah subuh ini salah satu program Masjid Al-Araf Mulia adalah gerakan sedekah subuh. Kenapa? Karena ayah bunda bang kakak mungkin sudah sering baca hadisnya ya, di-share sama Kak Zahro, Kak Fatin, Kak Gita, Kak Nanda, dan kakak-kakak lainnya. Nge-share tentang kenapa sih kita harus sedekah subuh. Salah satu yang paling saya percaya dari hadis tentang sedekah subuh itu ada salah satu hadis yang berkata begini, bahwa tidak akan ada bala yang mendahului sedekah. Artinya abang kakak, kalau kita pengen satu hari ini tidak ada bala atau bencana yang datang di keluarga kita, dalam hidup kita, maka pastikan hari itu kita mulai dengan sedekah. Insya Allah kalau kita sudah mulai dengan sedekah, ada orang nih tadi yang sebenarnya dia pengen nipu kita. Tapi karena kita sedekah, dia nggak jadi nipu kita, nggak jadi dia. Tadi malam dia udah WA misalnya, besok kita ketemu ya bro, kita mau ngomongin soal investasi nih misalnya. Tapi karena kita memulai sedekah subuh di pagi hari, nggak jadi ya bro, istri saya sakit misalnya, nggak jadi ketemu, nggak jadi ngobrol tentang investasi. Jadi Allah jaga kita dari bala bencana. Jadi kenapa sih Kak Gelis Masjid Al-Araf Mulia itu ngajaknya sedekah subuh terus ya? Kenapa sih ngajaknya sedekah
Pagi-pagi, walaupun cuma 1.000, jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa sedekah. Kak, saya kesiangan Kak bangunnya misalnya. Atau saya lagi haid, bangunnya misalnya jam 8. Boleh nggak saya sedekah subuh? Boleh, karena jangan mulai hari tanpa sedekah. Kalaupun kita kesiangan, kelupaan, kita bisa langsung sedekah di saat itu juga. Jangan sampai ada satu hari pun terlewat tanpa bersedekah. Biarpun cuman Rp1.000 setiap setiap hari. Dan kenapa di gerakan sedekah subuh itu, ayah bunda abang kakak kita minta ayah bunda abang kakak langsung transfer, langsung infak di hari itu juga. Kenapa sih nggak pakai sistem model celengan misalnya? Kenapa nggak pakai sistem saya sedekah dulu di rumah, baru nanti saya salurkan? Kenapa nggak seperti itu? Karena kita pengen sedekah kita itu langsung tersalurkan, langsung terdistribusi, langsung dirasakan kebermanfaatannya di hari itu juga. Kalau kita simpan, dia kan ngendap, betul? Ngendap di celengan atau ngendap di bawah bantal gitu ya. Atau kita simpan di gelas atau di mana, nanti kita salurkannya tiap Jumat atau sebulan sekali. Berarti dia nggak langsung tersalurkan ayah bunda abang kakak. Tapi kalau ayah bunda abang kakak salurkan di gerakan sedekah subuh, itu setiap hari kita ada program belajar Quran gratis. Kita juga ada buka puasa. Terus kita juga ada ngasih makan santri setiap hari. Jadi setiap ayah bunda abang kakak sedekah subuh itu kalau langsung disalurkan itu hari itu juga kebermanfaatannya bisa langsung dirasakan oleh banyak orang, oleh banyak santri. Kalian udah tahu ya apa-apa saja program-program di sedekah subuh. Ada untuk santri penghafal Quran, ada untuk anak yatim, ada untuk duafa, ada untuk mu'alaf, terus ada untuk pembangunan, bahkan ada ke jalan-jalan kayak gitu. Dan kita dapat semua, walaupun kita cuman infaknya 1.000. Misalnya nih hari ini Kak Zahro ngasih makan ke adik-adik. Sebenarnya 15.000 nih. Kita cuma nyumbang 1.000 nih gitu ya. Tapi kita dapat pahala yang sama dengan semua orang yang bersedekah subuh di hari itu. Karena tanpa 1.000 kita, 15.000-nya nggak jadi 15.000 kan? Jadinya 14.000 kurang gitu. Nah, artinya langsung salurkan sedekah subuh kita setiap setiap hari. Lalu sholat duha. Sholat duha ini saya menganggapnya adalah bukan untuk kita terkabulnya hajat, tapi itu adalah kewajiban kita bersedekah sebagai rasa syukur atas setiap sendi-sendi tubuh kita ini gitu loh. Hari ini kita bisa jalan, kita bisa apa namanya? Kita bisa mandi, kita bisa duduk, kita bisa berdiri, bisa berlari bahkan itu harus kita tunaikan rasa syukurnya dengan sholat duha ya Bunda Bang Kakak. Jadi sholat duha itu bukan untuk bukan untuk persembahan atas hajat yang pengen kita dikabulkan, tapi lebih kepada rasa syukur. Kalau tadi pengen dikabulkan hajat itu lebih utamanya adalah di tahajud dan di sholat hajat. Nah, lalu ngaji. Mustahil loh kita ini ngakunya cinta sama Allah tapi nggak pernah baca surat cintanya Allah. Jadi ayah bunda abang kakak, saya sering ngomong ke anak-anak saya di Al-A'raf itu, undangan itu bukan cuman Baitullah ya Bunda Bang Kakak. Undangan itu bukan cuman umroh. Jadi undangan itu adalah setiap amalan. Kalau Allah tidak mengundang kita untuk bisa baca Al-Quran, maka kita nggak akan baca Al-Quran di hari ini. Jadi undangan itu ternyata bukan hanya Baitullah, tapi juga sholat ke masjid, tapi juga ngaji, tapi juga tahajud. Bahkan nih misalnya nih, Kak Desanti, dia hafal 30 juz. Atau misalnya di sini ada yang anak kiai, ada yang gus di sini. Atau ada yang punya pondok pesantren. Kalau kalau Allah tidak undang untuk bisa ngaji, maka nggak akan kesentuh Al-Quran di hari ini. Percaya nggak? Jadi semuanya itu tergantung apakah Allah mengundang kita atau tidak. Nah, lalu zikir ya Fatah ya Rozak 1.000 kali, istighfar itu kita minta ampun dan terakhir al-maksurat. Oke. Itu dia kita lanjut lagi sambil kita buka tanya jawab ya Kak Zahro ya. Saya juga mau izin mau ambil air putih. Saya kembalikan kepada MC kita, Kak Zahro. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Gelis atas apa yang sudah disampaikan. Nah, kita buka sesi tanya jawab ya, ya Bunda Bang Kakak. Bagi siapapun yang ingin bertanya, bisa gunakan reaksi yang ada di fitur Zoom untuk angkat tangan atau menuliskan langsung pertanyaannya di kolom chat.
Baik Kak Gelis, mungkin bisa menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan di awal ya. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau tanya, kalau yang mengenai silaturahmi, bagaimana kalau suami kita melarang untuk silaturahmi? Oke, baik. Yang pertanyaan pertama tadi itu ya. Nah, silaturahminya ini sama siapa dulu? Kalau silaturahminya sama mantan, ya mungkin suami melarang gitu ya. Ini jadi pertanyaannya harus dikelirkan dulu nih. Kenapa suami kita melarang untuk silaturahmi? Nah, mungkin silaturahminya sama mantan pacar karena dulu pernah menzolimi mantan-mantan kita gitu ya. Ya wajar itu mah kalau kalau dilarang sama suami gitu ya. Tapi kalau misalnya silaturahminya sama orang yang pernah kita zolimi yang itu bukan lawan jenis, misalnya mungkin nggak dilarang. Maka yang bertanya coba dikelirkan dulu pertanyaannya. Kalau bisa, ajak aja, ajak ajak suaminya silaturahmi. Nah, silaturahmi sama alumni teman-teman atau sekolah. Nah, jadi banyak kejadian gara-gara reuni CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Nah, artinya kalau silaturahminya itu ternyata malah bikin mudorot, ya udah berarti nggak usah ke orang-orang tersebut. Tapi kalau bisa menghasilkan memberikan manfaat, maka dilakukan. Kasih tahu ke suami, diomongkan baik-baik gitu ya. Kalau memang mudorotnya lebih banyak, nggak apa-apa. Di apa? Di skip aja orang-orang itu gitu. Pilihlah orang-orang yang diridhoi sama suami kita. Suami kita ini kan nggak mungkin ya melarang kita silaturahmi sama semua orang gitu ya. Apakah kita akan dibiarkan cuman jadi orang yang sendiri aja kan nggak mungkin. Pasti kan ada orang-orang yang boleh kita silaturahmikan. Nah, jadi diobrolkan sama suaminya, kira-kira yang boleh ke siapa dan kenapa kalau yang tidak boleh nih kenapa? Suami saya hanya mau saya di rumah terus hanya mengurus anak-anak dan dia, Kak. Oh, ya udah berarti sami'na wa ata'na aja sama suaminya. Di rumah silaturahminya kan nggak harus keluar rumah ya. Silaturahmi itu bisa dengan telepon, bisa dengan WA kayak gitu. Atau kalau saya silaturahmi saya itu biasanya karena saya itu juga padat gitu ya, mau datang ke rumah orang tuh nggak sempet. Saya biasanya kirim hadiah, kirim makanan ke rumah orang tersebut. Nanti tulis surat di situ. Jadi nggak harus ketemu kok sebenarnya silaturahmi itu. Kalau memang tidak memungkinkan ya karena padatnya aktivitas atau karena tadi suami melarang dan sebagainya. Nah, kita kirim hadiah aja. Misalnya kita kirim hadiah ke keluarga kita, ke teman-teman kita. Kita silaturahminya via via WA kayak gitu. Tapi suami saya sendiri boleh tuh Kak. Bisa jadi karena suaminya ini cemburuan. Takutnya. Nggak tahu ya, karena suaminya nggak ada ya di sini. Jadi, kenapa suami kita nggak boleh kan? Harus kita tanya gitu ya. Pillow talks loh, Bun. Sebelum tidur tuh, ngobrol sama suami. Kenapa sih ya? Kok nggak boleh silaturahmi? Kita silaturahminya bareng aja gitu misalnya. Berdua. Nah, ini harus diselesaikan antara bunda dan suami. Selesaikan ngobrol berdua saja tanpa anak-anak gitu ya. Dicari tahu kenapa suaminya begitu. Bisa jadi suaminya cemburuan, cuman suami itu gini loh. Termasuk suami saya itu ya. Dia itu cemburu, tapi itu nggak mau ngaku cemburu gitu. Suami itu kadang seperti itu. Jadi bukan dia egois, karena dia tidak mau istrinya itu nanti disukai banyak orang atau kalau kita silaturahmi kan kita ramah kan sama orang kita kita senyum-senyum atau kita happy-happy takutnya nanti orang jadi suka sama kita. Nah, ada beberapa suami itu yang nggak suka gitu ya istrinya disukai orang lain atau ramah kepada banyak orang tuh nggak suka bisa jadi seperti itu alasannya. Maka solusinya ngobrol ngobrol berdua ajak ngedate suaminya di rumah juga nggak apa-apa pas anak-anak udah tidur gitu ya. Nah, terus apalagi nih Kak Zahro pertanyaannya? Baik, pertanyaan yang kedua itu ada kata teman saya umroh DP 900.000.
Terus umroh, nanti pulang umroh, cicil 900.000 selama 36 kali. Itu boleh nggak? Kan umroh itu hukumnya sunnah. Kalau gitu kan jadi hutang itu gimana, Kak? Nah, betul itu udah jawab sendiri itu. Jadi, kalau bisa, jangan melibatkan diri kita dengan hutang ya Bunda, Bang Kakak. Karena apa? Karena kita tuh nggak tahu umur kita tuh sampai kapan. Jadi memang ya, nggak semua hutang itu riba, nggak semua hutang itu dosa. Ada kok hutang yang boleh gitu ya, yang tidak ada bunga dan sebagainya gitu. Tapi yakinkah kita itu masih hidup 36 36 kali ini berarti 36 bulan ya misalnya. 36 bulan lagi tuh kita masih hidup, siapa yang menjamin kita masih hidup? Kita udah umroh nih, tapi kita masih hutang. Lalu pulang umroh misalnya kita langsung meninggal misalnya. Siapa yang mau bayar hutang itu? Nah, jadi jangan sampai kita ini meninggalkan ahli waris kita dengan hutang. Kan Rasulullah itu berpesan kepada kita untuk meninggalkan ahli waris kita itu dalam keadaan kuat, kuat harta, kuat ilmu, bukan ditinggalkan dengan hutang. Dan betul, umroh itu kan sunnah kan, jadi nggak ada yang harus dipaksain. Nah, ini yang sering bikin kita terlibat dalam masalah atau terlibat dalam tekanan hidup. Karena kita itu kadang suka memaksakan kehendak. Contoh ya, kita belum punya uangnya buat umroh, terus kita hutang. Akhirnya gara-gara kita hutang, kita kena tagih tiap bulan. Belum lagi kita kepikiran kalau nanti misalnya kita meninggal dan sebagainya. Akhirnya kita stres sendiri kayak gitu. Baik, ada lagi Kak, mau bertanya soal silaturahmi. Bagaimana kalau misalnya dulu kita sangat dekat seperti saudara, tapi orang tersebut menyakiti saya dengan lisan? Fitnahnya yang luar biasa dan itu sangat menyakiti hati saya. Akhirnya saya menghindar. Setelah beberapa lama, orang itu selalu mencari saya dan sepertinya dia menyesal. Bagaimana itu, Kak? Nah, jadi pahala yang paling besar itu adalah pahala ketika kita memaafkan orang lain. Jadi ya Bunda Bang Kakak, kalau misalnya kita pengen dapat balasan yang besar, salah satunya adalah maafkan orang lain. Karena salah satu sahabat Rasulullah itu dijamin masuk surga. Terus teman-teman tuh penasaran, sahabat-sahabat yang lain penasaran, kenapa dia bisa masuk surga? Akhirnya diikutin ke rumahnya kan. Mungkin udah sering dengar cerita ini ya. Jadi diikutin ke rumahnya. Ternyata biasa aja. Sholatnya biasa, ibadahnya juga biasa, tidak ada yang istimewa. Kemudian karena udah 3 hari tidur di rumah sahabat tersebut, jadi kan penasaran kan, kok tidak membuahkan hasil. Akhirnya nanya ke orang tersebut, aku dengar dari Rasulullah bahwa engkau adalah salah satu penghuni surga. Tapi aku tidak melihat ada amalan yang istimewa. Sebenarnya adakah amalan yang engkau lakukan tanpa sepengetahuanku gitu kan? Ternyata setelah itu beliau bilang bahwa yang sering dia lakukan sebelum tidur adalah memaafkan memaafkan orang lain. Jadi kalau Bunda pengen dapat ketenangan hidup gitu ya, karena dendam, sakit hati itu hanya menyakiti diri kita sendiri. Hanya bikin kita apa ya namanya? Kan ada tuh lagunya tuh apa sih? Aku sudah tak marah walau masih teringat. Nah, jadi kita maafkan aja, tapi kita nggak mungkin melupakan ya Bunda Bang Kakak. Saya juga pernah disakitin orang, saya ingat, nggak mungkin lupa karena kalau lupa berarti berarti nggak bagus dong ingatan saya gitu kan. Jadi saya bersyukur karena ingat, tapi saya nggak marah, saya lupakan gitu, saya lepaskan dan saya biasa aja kalau ketemu orang tersebut gitu. Alhamdulillah ya sampai hari ini saya pernah dijahatin orang sampai rugi 200 juta. Terus juga pernah dizolimin orang yang itu apa ya merugikan saya gitu. Secara fisik juga pernah. Tapi semuanya saya lepaskan, saya rilis gitu. Nggak ada dendam, ingat pasti, tapi tidak mendendam. Pokoknya semuanya dilepaskan. Biar nanti Allah yang balas, bukan balas ke beliau ya. Bahkan saya tuh udah nggak ada kepikiran supaya Allah balas beliau gitu. Tapi saya pengen, ya Allah, semoga karena kezoliman yang beliau lakukan itu, saya dapat kebaikan. Nah, kayak gitu. Jadi balasannya biar ke saya aja, tapi dalam hal kebaikan. Apalagi ayah bunda abang kakak, atau bunda tadi yang bertanya ya Kak Zahra ya. Apalagi bunda, kalau dia ini sudah
sudah minta maaf. Kalau misalnya dia sudah minta maaf, kita nggak maafkan, itu kita yang rugi. Karena nanti ketika di akhirat dia akan punya apa namanya punya alasan ke Allah gitu ya ketika di pengadilan itu. Saya udah minta maaf, tapi beliau yang tidak mau memaafkan. Nah, kita yang rugi kan, makanya maafkan insya Allah. Apalagi kalau tidak merugikan kita ya, cuman menyakiti hati. Ya kita juga harus ingat, mungkin kita juga pernah menyakiti hati orang gitu. Kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Jadi, kalau kita ingat ada orang yang salah sama kita, kita introspeksi dirinya adalah kita mungkin pernah melakukan kesalahan yang sama ke orang lain. Bisa lanjut, Kak? Mhm. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, mengenai payung dosa, saya itu punya hajat lunas hutang, pengen rezeki lancar untuk membayar hutang. Itu bagaimana ya? Berarti doa kita susah terkabul. Sama amalan atau doa agar terbebas dari hutang. Hutang di sini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Oke. Jadi, tadi ya payung dosa. Makanya kalau punya payung dosa, ditulis dulu tadi dosanya ada apa aja. Lalu ditekadkan agar dosa-dosa itu kita mulai cicil dari sekarang. Kalau dosa itu adalah dosa yang melibatkan orang lain, merugikan orang lain, ya udah kita pelan-pelan cicil. Lalu kalau dosa itu adalah bukan uang, sangkutannya misal cuma menyakiti hati gitu ya. Kita niatkan setiap kita beramal mengalir juga pahalanya untuk orang tersebut. Nah, jadi payung dosa ini ya Bunda Abang Kakak nggak akan mungkin bisa selesai karena kan setiap hari kita berbuat dosa, bener nggak? Pasti ada aja dosa kita tiap hari kan. Nah, inilah materi saya malam hari ini itu supaya menyadarkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, kita nih buat dosa tiap hari, tapi pengen doa-doa kita dikabulkan, betul nggak? Nah, ini nih supaya kita sadar bahwa dosa kita nih tiap hari. Jadi sabar-sabar ketika kita berdoa, kita harus sabar. Allah itu maha mengabulkan, tapi kita sendiri yang bikin doa itu tidak terkabulkan. Supaya kita bisa doa-doa kita dikabulkan, kita lakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik. Salah satunya tadi dengan riadoh 40 hari. Doa atau ikhtiar kita supaya lancar rezeki. Nah, saya sering bilang juga ke anak-anak saya di Al-A'raf itu, saya bilang kayak gini, kita nih punya keinginan, kita punya hajat. Nah, kalau kita punya hajat, punya keinginan, apalagi kalau kita punya banyak kezoliman atau dosa, seharusnya kita tuh ndak ada waktu gitu, atau ndak kepikiran gitu untuk berbuat nambah dosa lagi. Atau bahkan lalai dengan ibadah-ibadah kita. Karena kita sadar, keinginan kita nih banyak. Udah tahu keinginannya banyak. Masa nggak tergerak untuk sholat 5 waktunya tepat waktu? Pengennya doa-doa kita dikabulkan tepat waktu. Tapi sholat kita tidak tepat waktu. Misalnya kayak gitu. Nah, ini yang sering saya sampaikan bahwa kalau keinginannya banyak, kalau dosanya banyak, semoga itu jadi rem untuk kita tidak berbuat, tidak menambah kelalaian-kelalaian berikutnya, dan tidak melalaikan amalan-amalan atau ibadah-ibadah harian kita. Lalu untuk doa untuk bayar hutang, itu ada di Al-Maksurat. Nih, tadi kayaknya saya ada baca Kak Zahra, Al-Maksurat itu apa? Nah, Al-Maksurat itu, ini punya saya Al-Maksuratnya, tapi ini udah data bagus lagi ya. Ini Al-Maksurat itu zikir pagi dan petang yang sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ayah bunda bakal bisa beli di Shopee atau beli di TikTok atau beli di toko buku. Biasanya ada Al-Maksurat. Di sini ada salah satu amalan untuk doa lunas hutang. Nah, ayah bunda, bang kakak, saya kalau melakukan suatu amalan karena saya itu orangnya thinking. Kalau di sini ada yang ikut tes Stephen ya. Thinking itu kalau melakukan sesuatu tuh harus ada alasan. Jadi suami saya itu sejak menikah itu selalu nyuruh saya sholat sunnah rawatib. Waktu itu saya tuh nggak mau sholat sunnah rawatib. Sholat fardu kayaknya udah berat gitu kan, tambah-tambah gitu sholat sunnah gitu. Tapi waktu saya ikut kajian, katanya kalau kita sholat sunnah rawatib itu, maka kita akan dibangunkan rumah di surga. Terus sholat sunnah rawatib ini ternyata manfaatnya adalah untuk menutupi kekurangan kekurangan kita dalam sholat wajib. Atau bisa juga jadi kodok dulu mungkin kita pernah masih kecil, udah haid nih, tapi kita tidak sholat. Nah itu bisa ditutupi dengan sholat sunnah rawatib-rawatib itu. Akhirnya saya sholat sunnah rawatib ini rajin. Nah jadi saya harus punya alasan. Nah termasuk di Al-Maksurat itu setiap
setiap zikir itu saya tulis. Zikir yang ini tuh untuk apa sih manfaatnya? Jadi, karena saya nggak bisa bahasa Arab kayak Kak Zahro ya, jadi saya tuh ketika baca zikir karena baca artinya, nih contoh ini ya, bebas hutang, nih kelihatan nggak? Bebas hutang, bebas dari kemalasan dan kezoliman. Jadi waktu saya baca tuh, hati saya juga meyakini kalau saya baca ini, saya nggak akan punya hutang. Dan kalau ada hutang, hutang-hutangnya lunas. Dan saya nggak akan malas. Dan saya nggak akan berbuat zolim atau dizolimi orang lain. Nah, coba Bunda beli Al-Maksurat, terus cari tahu apa sih manfaatnya baca Al-Maksurat itu. Nah, di sini ada manfaatnya baca Al-Maksurat. Salah satunya adalah doa bebas hutang. Ada di Al-Maksurat. Mungkin Kak Zahro bisa carikan di Google ya. Nah, tuliskan di kolom chat Kak Zahro. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang itu doanya Kak Zahro. Itu doanya ya Bunda Bang Kakak. Kalau mau praktekkan langsung al-maksuratnya lebih bagus. Kalau mau praktekkan doa bebas hutangnya dulu juga boleh. Sambil nanti pelan-pelan baca al-maksurat satu buku ini. Ini kurang lebih 15 menit selesai. Setiap pagi dan setiap sore. Oke, masih ada Kak Zahro. Kita satu pertanyaan lagi. Atau masih banyak pertanyaannya? Ada lagi nih Kak. Kak izin bertanya, kenapa ada bank Kak kalau itu riba? Kemudian, kalau ada teman yang pernah kasih pinjam uang ke kita, terus teman tersebut tidak mau dikembalikan dan berkata ikhlas, itu bagaimana Kak? Oke, kenapa ada bank kalau itu riba? Karena yang nyiptakan bank bukan orang yang paham agama, bukan. Apakah Rasulullah menciptakan bank? Yang menciptakan bank siapa? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa ada bank? Ya, karena memang itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang pengen umat Islam itu hancur gitu, yang pengen umat Islam itu jauh dari Allah, jauh dari Tuhannya. Sama. Jadi waktu Nabi Isa, nah ini ada cerita dari guru saya, salah satu misinya Nabi Isa itu adalah membunuh semua babi yang ada. Kenapa? Karena salah satu penyebab doa-doa umat Rasulullah nanti tidak terkabul itu adalah makanan haram. Nah, kita kira makanan haram itu cuma ketika makan babi. Makan babi secara langsung gitu ya. Enggak, ternyata banyak. Ketika kita makan sosis, sosis ayam dibakar, dibakarnya dioles pakai kuas, kuasnya pakai bulu babi. Maka itu jadi haram ya Bunda Bang Kakak. Jadi bukan hanya ketika makan babi secara langsung, ketika kita makan sosis yang itu dioles pakai kuas yang berbahan dasar dari bulu babi itu juga jadi haram. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Islam, yang pengen umat Islam itu jatuh, umat Islam itu terperosok, umat Islam itu makan makanan haram. Diciptakanlah makanan-makanan marshmallow aja mengandung minyak babi. Dimakanlah anak-anak kita yang masih kecil, akhirnya susahlah menghafal Al-Quran. Kenapa banyak orang yang menolak makan siang gratis? Beberapa orang ya, yang diadakan oleh pemerintah kita, karena memastikan kehalalannya. Karena dulu di zaman sahabat gitu ya, ada seorang ibu yang ketika anaknya dikasih makan sama tetangga, nggak mungkin tetangganya ini ngasih makan racun tuh nggak mungkin lah. Tetangganya tuh tetangga baik, tapi sama ibunya langsung dicolok tenggorokannya gitu ya, disodok gitu ya. Terus biar anaknya tuh muntah. Karena apa? Karena saking takutnya ibunya ini, anaknya itu makan makanan yang haram. Kenapa, Ayah Bunda? Karena makanan yang haram itu dampaknya itu sama seperti racun gitu ya. Mungkin, misal nih, Kak Zahro makan sosis bakar. Nggak tahu nih belinya di mana, nggak tahu ini dioles pakai kuas babi atau bukan. Dosa nggak kira-kira kalau nggak tahu? Kalau nggak tahu nggak dosa insya Allah. Tapi dampak dari makanan haram itu bisa terasa di kita. Sama seperti kita makan racun. Racun itu kalau kita nggak tahu ada racun, kita yang nggak dosa gitu kan, tapi kita mati. Paham maksudnya? Kalau kita makan makanan haram,
kita nggak tahu, kita nggak dosa memang, tapi kita ketika berdoa jadi lebih sulit dikabulkan. Dan salah satu penyebab doa-doa kita sulit dikabulkan itu ternyata adalah makanan haram. Selain dosa tadi ya, makanan haram itu bukan ketika kita makan babi doang. Kita makan ayam nih, ayam kan halal. Tapi ternyata ketika disembelih itu dicongkel. Ada ya sekarang kalau ayam itu dibunuh itu bukan bukan disembelih tapi dicongkel gini, set gitu. Dan nggak baca bismillah lagi. Nah, ini banyak di luar negeri. Makanya hati-hati kalau lagi di luar negeri kalau mau makan ya. Nah, kenapa kita sehati-hati itu sih lebay banget sih Kak Gelis? Gitu-gitu amat gitu ya. Ada orang juga kan nggak mau nerima makan siang gratis dari pemerintah yang di sekolah-sekolah itu sampai nanya ini yang masak siapa, apa cateringnya dari mana, terus katanya alasnya itu halal nggak gitu kan? Itu kan masih menjadi keraguan sampai sekarang. Nah, kenapa? Karena dampak dari makanan haram itu doa-doa kita nggak dikabulkan. Itu masalahnya. Bukannya kita tuh lebay dengan makanan, tapi kita menjaga. Saya menjaga anak-anak saya supaya mereka itu tidak susah ngafal Quran. Caranya salah satunya adalah apa namanya hati-hati dengan makanan makanan yang haram gitu. Sosis yang kita jajan di sekolah atau di pinggir-pinggir jalan, ayam yang kita makan, pastikan itu disembelih dan dengan membaca bismillah dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga kalau ibu-ibu ya perempuan itu apa namanya? Kuas yang untuk kita pasang eyeshadow apa sih namanya? Kalau di pipi itu Kak Jaro. Kalau nggak pernah make up sampai situ ya. Apa sih shadow ya shadow. Nah itu kan kita wudhu ya kan. Terus kita wudhu baru kita make up. Terus kita pakai tuh kuasnya ternyata kuasnya dari babi. Nah gimana gitu kita mau menghadap Allah sehabis kita teroleskan babi itu gimana gitu. Nah jadi banyak penyebab doa-doa kita nggak terkabul. Yang ini harus kita pelajari. Nanti kalau kita bilang ke Allah di akhirat, ya Allah aku nggak tahu gitu ya itu nggak masuk akal karena zaman sekarang udah zamannya internet bisa belajar dari manapun. Gitu ya Kak Zahro ya. Masih bisa, Kak? Ada lagi Kak masih yang belum dijawab? Ada. Ini, bagaimana solusinya? Pengen cepat menghafal Al-Quran. Kemudian, Kak mau tanya, saya pernah menzolimi teman saya, dah lama sekali. Saya mau minta maaf ke dia, tapi nggak tahu saya harus nyari kemana, Kak. Harus gimana, Kak? Mohon petunjuknya, Kak. Apa tadi yang kedua setelah menghafal Al-Quran? Saya pernah menzolimi teman saya, dah lama sekali. Saya mau minta maaf ke dia, tapi nggak tahu saya harus Oh. nyari kemana. Itu gimana, Kak? Nah, kalau yang pengen hafal Quran, pengen memperbaiki bacaan Quran, pengen hidupnya semakin mulia dan semakin dekat dengan Al-Quran, silahkan ikut program Jadi Hafiz Quran. Klik Kak Zahra di chat, jadihafizquran.com. Nah, ya Bunda Bang Kakak silahkan bergabung. Itu gratis, tinggal bayar dengan infak terbaik sebagai infak belajarnya. Nanti bisa belajar memperbaiki bacaan Quran, Iqra, terus juga nambah hafalan dengan musrif-musrifah secara privat. Nih salah satu gurunya ada di sini ada Ustadz Nandi itu untuk yang Ikhwan. Kalau yang Akhwat ada Ustazah Nurul. Jadi dia private satu-satu kita bisa setoran hafalan. Lalu bisa juga minta talaki nambah hafalan pakai video call. Jadi kalau pengen jadi penghafal Quran, temukan gurunya, temukan lingkungannya, kuatkan niatnya gitu ya. Nah, itu. Kalau nanti mau menghafal Quran, ikut Zoom pekan depan bersama Ustadz Ihsan. Insya Allah lebih banyak membahas tentang Al-Quran. Lalu tadi kalau misalnya saya pernah berbuat dosa, pernah menzolimi orang, tapi udah nggak tahu orangnya di mana, atau udah meninggal bahkan, maka kita lakukan saja. Kita ingat nggak hutangnya berapa, kezolimannya berapa. Misalnya kita pernah menzolimi 100.000 misalnya. Ya udah kita sedekah 100.000, niatkan atas nama beliau. Misalnya kita belikan Al-Quran nih, 100.000, niatkan atas nama beliau, kalau perlu ditulis namanya di Al-Quran tersebut, kasih ke orang yang menghafal Quran. Nanti pahalanya untuk beliau gitu. Semoga itu jadi wasilah untuk beliau memaafkan kita dan dosa kita juga dihapuskan. Kalau orang yang sudah
kita pernah minjam uang, terus orangnya udah ikhlas, ya udah selesai itu Kak. Berarti kalau orangnya udah ikhlas, alhamdulillah. Maka sering-seringlah berdoa kalau yang punya hutang minta diikhlaskan. Daripada ya, daripada minta doa ya Allah kasih uang biar lunas hutang, mending ya Allah bukakanlah hati orang-orang yang menghutangi saya agar mengikhlaskan dan agar dia nih ya kuncinya ya. Tahu nggak ayah bunda bang kakak? Daripada minta doa untuk diri kita sendiri, doa untuk orang lain itu lebih cepat dikabulkan. Kenapa? Karena kalau kita berdoa untuk orang lain itu diaminkan oleh malaikat dan itu hadis sohih gitu ya. Artinya kalau misalnya saya berdoa ya Allah, saya pengen 1 miliar, daripada itu tuh lebih susah dikabulkannya daripada kalau saya bilang ya Allah, semoga Kak Zahra dapat 1 miliar. Kenapa? Karena kalau saya bilang ya Allah, saya pengen 1 miliar, itu yang mengaminkan saya sendiri. Yang bisa jadi banyak dosa terhalang. Tapi kalau saya bilang, ya Allah, semoga Kak Zahra dapat 1 miliar ya Allah hari ini. Terus kata malaikat, amin gitu ya. Dan untukmu juga. Jadi Kak Zahra dapat 1 miliar, kita juga dapat 1 miliar. Itu contoh gambarannya ya, tapi ya nggak semudah itu juga gitu ya. Tapi artinya apa? Kalau kita mendoakan orang lain, itu lebih mudah dikabulkan dan malaikat mengaminkan. Artinya, daripada nih, bilang, ya Allah, saya punya hutang 100 juta. Datangkan dong ya Allah uang 100 juta. Mendingan doanya gini, ya Allah, bukakanlah pintu hati si Fulan untuk mengikhlaskan hutangnya kepada saya. Supaya dia menganggap semuanya lunas. Nah, terus datangkanlah dia rezeki yang banyak. Rezeki yang bertubi-tubi. Supaya dia tuh dengan hutang saya tuh nggak usah hitung-hitungan gitu. Karena rezeki dia atau kekayaan dia banyak. Nah, mending doanya seperti itu. Kalau ada orang, kita punya hutang sama orang 10 juta. Terus orang itu tiba-tiba dapat rezeki 1 miliar. Terus kita doa dia ikhlas, dia dapat rezeki. Insya Allah dia dimudahkan untuk melunaskan atau mengikhlaskan hutang kita. Dan kalau dia udah ikhlas, udah selesai. Nggak perlu kita bayar lagi, alhamdulillah. Maka beruntung tadi tuh kakak yang udah diikhlaskan sama orang lain. Itu udah Kak Yayu ya. Itu udah selesai berarti. Nah, beda agama juga sama niatkan aja pahalanya untuk beliau, niatkan kebaikan-kebaikan untuk beliau. Walaupun nggak tahu ya diterima atau tidaknya atau cari tahu keluarganya. Misalnya kita pernah jahat sama orang, terus dia udah meninggal, tapi dia masih punya anak. Ya udah, kita berarti balas kebaikannya itu kepada anaknya. Nah, misalnya anaknya kita kasih jajan atau apa gitu. Dan kalau udah terlanjur makan babi, istighfar, bertaubat, lalu ya perbaiki mulai hari ini berkomitmen untuk lebih hati-hati dalam makan. Gitu ya. Lalu kenapa kita sedekahnya di bank juga? Itu tadi ada pertanyaannya. Nah, jadi yang nggak boleh di bank itu kan apa tadi saya bilang hutang, riba gitu ya. Nggak semuanya juga gitu dan nggak semua bank juga. Dan ini banyak perbedaan mazhab, perbedaan ulama juga ya. Dan nggak perlu kita perdebatkan gitu. Kalau misalnya ada yang menganggap misalnya kayak bank syariah itu boleh, ya silahkan dengan dalilnya sendiri. Kalau ada yang merasa tidak boleh sama sekali dengan bank, ya silahkan juga gitu ya. Tapi kalau yang benar-benar tidak boleh di bank itu adalah hutang, Kak. Kalau misalnya sedekah lewat bank, transfer-transfer kita bisnis lewat bank, itu insya Allah tidak masalah gitu. Kalau udah sampai riba, nah itu yang nggak boleh. Mungkin banyak ya pertanyaannya ya Kak Zahro ya. Nah, ya Bunda Bang Kakak, supaya kita bisa terus menjaga lingkaran, pengen nggak sih kita tuh selalu ada yang ngingetin duha, ngingetin tahajud, ngasih tips biar semangat. Misalnya kita lagi futur nih, lagi nggak semangat nih hari ini nih mau ngaji gitu ya. Tiba-tiba ada quotes atau tips gitu ya yang mengingatkan kita kenapa sih kita harus rajin baca Al-Quran gitu. Ada video tentang anak-anak Palestina yang mereka dalam keadaan perang pun mereka tetap ngafal Al-Quran. Nah, pengen nggak sih diingatkan seperti itu? Punya lingkungan yang seperti itu? Mau nggak kira-kira? Coba tulis di kolom chat. Kalau mau tulis mau gitu. Nah, kalau misalnya ayah bunda abang kakak butuh lingkungan yang baik. Kak, kalau saya mau tinggal di Al-A'raf biar bisa duha, tahajud, taubat, puasa di sana kejauhan gitu ya.
Nah, kita punya lingkungan yang bisa bikin ayah bunda abang kakak setiap hari itu ada yang ngingetin, ada yang reminder, ada yang memotivasi. Nah, inilah kita buat namanya grup Riyadoh. Tadi ya yang udah saya share itu ya. Masih ingat kan? Mana tadi? Coba kita share lagi. Nah, Kak Zahro, silakan kirimkan link grupnya. Ini gratis, Bunda Abang Kakak. Nanti kertas ini, caranya, kertas ini nanti kita kirim di grup. Lalu Ayah Bunda Abang Kakak silahkan print. Lalu nanti diceklis setiap hari, dimulai dari tanggal berapa. Tanggal 1 Januari boleh. Mau dimulai dari sejak di print, misalnya besok udah langsung di print. Boleh. Lalu diceklis, perlu nggak Kak saya laporan di grup? Bebas ya. Takutnya nanti jadi ria atau jadi ini nggak usah di-share. Karena grup itu fungsinya hanya untuk mengingatkan. Mengingatkan apa? Yuk tahajud yuk, kayak gitu. Yuk kita duha, misalnya ya. Nah, jadi Bunda Bang Kakak kalau mau silakan nanti masuk ke dalam grupnya. Nah, grup ini nanti dikelola oleh salah satu admin yang kerjaannya tiap hari akan mereminder kita untuk duha, tahajud, hajat, terus juga apa namanya? Sedekah subuh dan yang lain-lain. Gitu ya. Silakan masuk karena ini penting sekali supaya teman-teman, supaya ayah bunda, bang kakak bisa selalu dapat lingkungan yang positif dan bisa bertanya. Kemarin banyak sekali di grup GSS itu yang bertanya, Kak, gimana sih cara wudhu di grupnya Kak Gita tuh? Cara wudhu yang benar, gimana saya bisa doanya dikabulkan kalau sholat saya masih salah-salah, Kak? Nah, itu ya Bunda Bang Kakak, masuklah di grup Riado, karena di situ nanti bisa konsultasi, bahkan bisa teleponan langsung sama Ustadz Ustazah yang memang menguasai ilmunya ya. Ada Ustadz Ustazah yang menguasai ilmu fikih, ada yang menguasai ilmu tahfiz. Jadi apapun pertanyaannya nanti bisa teleponan curhat langsung dengan Ustadz Ustazahnya. Kalau beruntung bisa teleponan sama Ustadz Ihsan langsung kayak gitu. Udah di-share Kak Zahro. Nah, nanti kita juga akan share di semua grup. Kalau ayah bunda masih ada pertanyaan, Bang bisa bangkrut Kak? Yalah yang nggak bangkrut itu cuman Allah. Lalu kalau zolim dengan suami dan anak, ya kita lakukanlah kebaikan gitu. Jadi kalau kita pernah melakukan keburukan, cara kita membalasnya adalah dengan melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan gitu. Kita balas keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Bagaimana dulu sahabat Rasulullah Umar bin Khattab? Nah, bagaimana dulu Hindun yang pernah membunuh pamannya Rasulullah, bahkan memakan hati atau jantung pamannya Sayyidina Hamzah ya. Nah, itu tapi ternyata masuk surga juga gitu kan. Tapi ternyata dimaafkan juga walaupun Rasulullah tidak mau ya bertemu atau melihat langsung wajah orang yang pernah menusuk dadanya Rasulullah. Nah, ini tadi untuk yang bertanya tentang memaafkan itu. Artinya kita bisa memaafkan, tapi kita tidak melupakan. Maka Rasulullah pun tidak bisa melupakan kesalahan orang yang pernah membunuh pamannya. Tapi beliau memaafkan gitu ya. Itu, makanya kita harus sering-sering baca siroh, kita harus sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang mengingatkan kita. Karena ayah bunda bang kakak, kita itu ada di lingkungan yang sekarang aja Islam ya, di Indonesia ini Islamnya bagus, kita diizinkan sholat, diizinkan ngaji, kita juga dekat, mungkin di sekitar kita orang-orang pada sholat semua ya. Yang kondisinya seperti ini aja kita masih bisa turun semangatnya, turun imannya, benar nggak? Apalagi kalau kita jauh, maka dari itu kita butuh semakin banyak penguat, kita butuh lingkungan, kita butuh semakin banyak teman, supaya kita terus semangat dan terus istiqomah dalam video tentang sedekah subuh supaya ayah bunda abang kakak yang sudah ikut sedekah subuh di gerakan sedekah subuh Masjid Al-Araf Mulia semakin semangat dan yang belum ikutan juga jadi ikutan. Nah, supaya apa? Setiap subuh kita mulai dengan sedekah agar tidak ada bala bencana yang datang di dalam hidup kita di hari itu.
Jadi harus setiap hari ya sedekahnya dan langsung disalurkan. Silahkan Ustadz Nandi. Alhamdulillah sudah kita tarik uang dari rekening gerakan sedekah subuh Masjid Al-Araf Mulia. Kira-kira jadi apa ya distribusi infak sedekah subuh dari ayah bunda, abang kakak semua? Ikuti video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum. Makasih banyak Alhamdulillah, beras dari hasil gerakan sedekah subuh telah terdistribusikan kepada para santri. Terima kasih kepada para donatur yang terus istiqomah sedekah subuh. Semoga setiap butir beras yang mereka nikmati menjadi sumber keberkahan dan pahala yang tidak pernah putus. Jangan lelah untuk terus bersedekah subuh, karena dari satu kebaikan kecil, kita bisa menebar keberkahan besar dan menghadirkan kebahagiaan untuk banyak orang. Nah, itu tadi adalah video salah satu contoh dari distribusi gerakan sedekah subuh. Seperti yang tadi saya bilang, jangan endapkan harta kita, langsung salurkan di hari itu juga, langsung distribusikan kebaikan dan kebermanfaatannya di hari itu juga. Insya Allah akan lebih berkah, akan lebih bermanfaat, karena sedekahnya langsung dirasakan kebaikannya di hari itu juga. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Siapa yang menyayangi maka akan disayangi. Maka niatkan sedekah subuh kita untuk menyayangi dan menebarkan kebermanfaatan bagi banyak orang yang ada di seluruh Indonesia terutama dan di seluruh dunia insya Allah. Demikian dari saya ya Bunda Bang Kakak. Karena saya yang paling banyak bicara malam hari ini, saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan, kehilafan, kelalaian itu datangnya dari diri saya pribadi. Terima kasih atas saya Bunda Bang Kakak juga kepada MC dan kepada tim Al-Araf Mulia yang malam hari ini sudah terlibat. Hanya Allah yang mampu membalas dengan segala macam kebaikannya dan semoga semua yang hadir pada malam hari ini Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah permudah segala urusannya, dan semoga Allah datangkan banyak keajaiban, keberuntungan, kejutan-kejutan kebaikan dari arah yang tak disangka-sangka setiap harinya. Allah lindungi keluarganya, sakinah mawadah warahmah wadakwah setia dengan satu istri hingga maut memisahkan, berkumpul kembali di surganya, diizinkan berangkat ke Baitullah setiap tahun, setiap bulan, setiap kapanpun kita rindu dengan Rasulullah dan rindu dengan Ka'bah. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Kak Gelis. Sama-sama. Saya kembalikan lagi kepada MC kita. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Gelis atas ilmu yang begitu menyentuh dan insya Allah pasti bermanfaat sehingga dari ilmu tersebut bisa membuka cara pandang kita bagaimana dalam menyikapi doa-doa yang mungkin belum terjawab. Semoga setiap nasihat yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Allahumma amin. Baik, terima kasih juga kepada seluruh ayah bunda yang sudah hadir pada malam hari ini, yang menyimak dari awal sampai akhir kajian. Semoga selesai dari kajian ini, hati kita jauh lebih tenang, iman kita justru semakin kuat, dan doa-doa kita Allah jawab dengan cara dan waktu terbaik. Amin, amin, Allahumma amin. Sini saya juga selaku MC ingin pamit undur diri dan meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Innal insanu bitafkir wallahu bitakdir. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan Alhamdulillahirabbil alamin. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.